teman-teman saya di Indonesia. Ini ada siapa aja nih? Kak Ika, halo. Malam Kak Hai Ika. Mike. Ya, ini ada Bu Ida. Nah, ini empat darah kayak ada di sini. Termasuk Jess sendiri ya. Jadi saya pinjam dulu nih satu darahnya malam ini sebentar. Jadi malam ini kita nggak terlalu berat-berat lah. Kita sharing tentang skincare ya. Yang 3 minggu sebelumnya saya sudah bawakan leader-leader dari Indonesia, Ken Surjadi, begitu Pak Boas dan Ibu Ria Lestari, dan juga yang terakhir Jesse Dak. Malam hari ini kita kedatangan tamu spesial Jesse Mahalia. Nah, ini Jesse, saya sih sebenarnya sudah lihat dia udah lama di channel Atomi. Dan waktu itu kalau nggak salah waktu saya datang ke Indonesia di Agustus 2019, dia juga yang kalau nggak salah bawain company introduction kalau nggak salah. Nah, di situ saya, wah ini hebat sekali ini, dia pede ya bawain. Jadi malam hari ini dia akan sharing tentang skincare. Karena kalau kita lihat kulitnya dia luar biasa ya, nih ya saya spotlight sebentar. Waduh, Nggak hanya glowing, tapi kinclong. Nah, ya, halo, sebentar. halo semua. Ya, nah, jadi saya mau perkenalkan Jessie Mahalia. Boleh mungkin perkenalkan diri, Jess? Ya, oke, malam semuanya. Saya Jessie. Saya 37 tahun ya umur saya. Ya, umur saya 37 tahun. Ya, saya udah menikah, punya dua anak. Malam ini ya terima kasih juga udah diberi kesempatan sama Mike untuk bisa membawakan tentang skincare. Ya kan, ini kesempatan jadi kayak malam ini aku agak rada-rada panik sih, rada-rada apa ya, grogi ya. Nah, ya saya sempat Ya. tanya si Jessie kan, Jess, kamu ini umur berapa sih? Saya pikir dia tuh masih 20-an, mungkin se-Jessie Dak kan 28. Ternyata dia bilang 36. Hah, nggak salah. Nah, ini justru nih rahasianya Jessie mau diungkapkan di malam hari ini. Dulu katanya mukanya itu kering ya. Boleh saya share gak, Jess, foto kamu yang dulu? Iya boleh sih. Boleh. Jangan kaget ya yang lain. Nah, ini foto waktu JC dulu ya, kita bisa lihat katanya kulitnya itu kering, kering sekali ya. Nah, itu bisa kelihatan kan. Nah, sekarang katanya ini 4 tahun yang lalu ya, Jas ya? Iya, Berapa tahun ini ya? justru malah 4 tahun yang lalu ini pakai bedak ya, full makeup, tapi bukan kelihatan makeup, malah kelihatan kayak pakai topeng tebel banget. Betul, Dan itu betul. kalau dilihat dari dekat itu berkerak-kerak semua gitu loh. Betul. Bener sih, dulu Nah, kalau lihat dulu kering banget. iya ini kering sekali kan ya. Saya aja udah nggak kenalin, ini siapa justru. Ya, Dan ini sekarang, kondisi pakai bedak biasa gitu kan, langsung keluar, tapi bedaknya tuh nggak bisa meresap di muka, jadi kayak mental nggak kepake gitu. oh gitu. Iya. Nah, jadi pas saya lihat foto ini, wah, ternyata ya kalau di foto ini sih nggak kelihatan umur 20-an ya. Nah, ini yang sekarang ya, kita bisa lihat kulitnya glowing dan kinclong, dan kita lihat sendiri di videonya langsung ya, live stream ini dia beda sekali. Nah, gimana tuh Jas ceritanya? Ya, jadi waktu dulu aku di awal itu aku tuh kan karena nganggep tuh aku lumayan pede gitu ya, maksudnya, aku nggak pernah jerawatan gitu kan. Jadi udah aku nggak butuh skincare, aku jerawat bentar juga hilang 3 hari gitu kan. Jadi aku agak sedikit sombong gitu. Ternyata sebenarnya kulit aku tuh sebenarnya kering, saking keringnya tuh jadi kadang-kadang tuh untuk jerawat itu susah jadi subur gitu kan. Kemudian pakai bedak apa aja kering, retak gitu kan. Dan aku malah belajar makeup, bukannya belajar skincare, saya belajar makeup, dan makeup yang saya pelajari itu 5 lapis. Ya kan, saya Hmm, belajar base, saya belajar foundation, powder, terus concealer dan segala macam. Jadi waktu yang tadi ada foto yang tadi itu yang tebel itu karena efek saya belajar makeup gitu loh. Kemudian hmm, nggak lama kan akhirnya saya punya anak ya. Setelah saya ya, punya anak, saya di rumah lama kan 1 bulan ya, waktu itu nggak boleh keluar kan kalau hmm, di tradisi. ya, Setelah 40 itu hari. suami saya nganjurin,
kan ada dibagiin brosur ya, yang dari mall punya skincare Korea, branded lah gitu kan. Itu akhirnya saya datang, saya cobain skincare sambil make up. Jadi belajarnya dua, skincare sama make up. Akhirnya saya pulang, saya bawa tuh tenteng 2,8 juta atau berapa juta gitu ya. Suami saya kaget, buset, penipuan, hipnotis katanya. Ya kan, karena saya saking nggak pernah pakai skincare-nya, jadi suami saya kaget, saya bawa pulang skincare kok banyak banget gitu kan. Aku pakai, mas aku pakai ya nggak ada ngefek gitu loh. Jadi nggak gitu ngefek, tapi mungkin sedikit karena dulu kondisi muka aku terlalu kering, tapi aku nggak tahu skincare itu masih penting buat saya gitu. Terus nggak lama akhirnya aku dengar Atomy mulai kan. Nah, ketika saya dengar Atomy, saya tuh pertama kali tuh tertarik sama ini AC Solution. AC Solution-nya itu buat yang jerawat, untuk ya? jerawat yang dulu sekarang namanya Spot Solution ya, kalau nggak salah ya, acne apa gitu, acne clear solution. Nah, jadi aku tuh tertarik sama itu, jadi aku pakai karena wanginya tuh kan kayak wangi essence jeruk lemon gitu kan. Nah, jadi aku pakai dan kondisi muka juga masih belum begitu bagus karena aku salah penempatan skincare dan kondisi kulit muka gitu loh. Karena muka aku nggak jerawatan, yang aku pakai malah itu kan gitu kan. Terus akhirnya aku dengan PD-nya nenteng itu kenalin semua orang. Dengan PD-nya aku kenalin semua orang, aku nenteng ya kan. Terus akhirnya aku ketemu sama satu teman saya, sepupu, jadi sepupu masih muda, anaknya belasan tahun. Jadi saya facial sama dia, saya kenalin Atomy gitu lah, saya jelasin Atomy, kenalin. Terus pas begitu ketemu muka kan deket nih, tatap mukanya emang deket, gila muka dia. Buset, halus, kinclong, bersih, lembab. Aduh, apa daya aku gitu ya, mau closing susah ini gitu kan. Bener, akhirnya saya yang jelasin dia skincare, dia yang jelasin balik ke saya. Akhirnya saya nggak closing, pulang dengan malu saya, ya kan. Terus nggak lama akhirnya Absolut keluar, terus akhirnya saya coba 2 minggu. Saya juga masih belum ngerti, topa masih nyeplok aja kan. Pas lagi nyeplok, saya merasa kok panas gitu ya. Maksudnya panasnya itu bukan panas di muka gitu, saya ya nggak betah, gerah gitu loh, gerah banget gitu ya. Kok gerah, kok licin gitu ya, gerah licin, tapi ya namanya lagi nyoba ya saya hajar gitu kan. Saya hajar, akhirnya makin saya coba, saya pelan-pelan makin ngerti sih. Waktunya 2 minggu, 3 minggu. Di minggu keempat hasil yang saya dapat tuh benar-benar luar biasa. Jadi orang semua tiba-tiba di dekat-dekat saya bilang, kok muka lu sekarang kok jadi begini banget gitu loh. Dan yang paling nggak pernah muji saya itu kan suami ya. Maksudnya karena orang yang udah paling sering bersama kita dan yang paling nggak peka kan biasa kan cowok ya. Jarang ya cowok mau muji ya, gitu loh. Ya kan? Terus dia bilang, iya muka kamu tuh sekarang udah beda, muka kamu tuh sekarang udah kinclong, katanya gitu. Terus kalau misalnya ketemu sama saudara-saudara sepupunya dia kan, nanti dia pulang-pulang dia bisa ngomong, ya itu sepupu ini kok ngeliatin kulit kamu terus sih, kayaknya ngeliat kamu kinclong banget. Tapi sejak dari sana memang aku nggak banyak ngomong, tapi orang jadi nanya saya terus, kamu pakai skincare apa Jess? Muka kamu apa? Saya mau beli obat muka kamu, saya mau beli skincare-nya kamu gitu sih. Jadi dari sana ya udah, mulailah saya dengan petualangan skincare ya. Saya mulai ngenalin Atomy, ya kan. Awalnya, kemudian saya bangga lagi nih dengan Absolut, saya tenteng kemana-mana. Semua jenis kulit saya hajar. Karena kan menurut saya kan bagus kan, saya hajar. Pasti bagus. Saya akhirnya ketemu sama satu orang yang mukanya nggak bagus. Kamu janji saya pasti bagus, ini nggak bagus katanya. Bukan saya mental gitu kan. Oh rupanya lagi-lagi saya miss lagi gitu loh. Saya miss kondisi di mana kondisi wajah itu juga mesti sama kondisi skincare itu kita mesti sesuaiin gitu. Jadi dari situ saya belajar, saya coba lagi yang skincare yang lain. Akhirnya saya mulai ngerti sih, mulai ketahuan gitu. Oh, jadi kalau misalnya tipe kulit yang berjerawat, kita mesti selesain dulu jerawatnya gitu. Kalau kita ada masalah skincare sensitif, kita selesai dulu sensitifnya gitu loh. Jadi termasuk yang flek gitu loh. Yang flek saya juga kaget. Akhirnya pembantu di rumah juga naksir ngeliat muka kok bagus ibu gitu bu. Saya mau beli
membeli skincare sama ibu, tapi boleh nyicil ya bu? Oh iya iya boleh. Ibu pakai yang mana aja? Saya ikutin ibu gitu kan. Jadi saya waktu itu saya anjurin pembersih sama Hmm. saya anjurin flek karena muka dia kan fleknya tebal banget panjang di sini, tebal banget gitu Hmm. kan. Terus saya kasih, eh 1 minggu lebih ya flek dia hilang, mudar sih, bukan hilang gitu loh. Aku kan, loh kamu waktu itu flek kamu sekarang kemana? Iya bu, bekerja katanya gitu loh. Bagus, cocok. Saya kemarin-kemarin saya pakai yang merek ini, semua pada nggak bisa. Yang ini bagus banget. Terus saya baru pulang, saya pas lagi ke anak-anak saya jagain, ada yang manggil saya, kira saya orang tua murid katanya gitu. Saya dikira orang tua murid gara-gara muka saya bagus katanya ibu gitu. Ya itu sih lika-liku sih juga termasuk ke mertua saya. Jadi dari saya dulu nih ya mempengaruhi ke lingkungan di sekitar saya. Mertua Hmm. saya kan gitu kan gitu. Mama kan kalau ngomong suaranya kenceng ya. Mama pakai skincare apa gitu kan. Ya udah. Terus begitu saya kasih absolute set gitu, nih mak gitu kan. Nggak mau, ribet banget, banyak banget gitu kan dia ngoceh gitu kan dia ngoceh. Oh ya udah kalau gitu aku kasih yang satu apa dua dulu gitu kan. Tapi pas lagi ke sana tuh aku yang kasih servis gitu, Hmm. kasih facial mukanya bersihin. Jadi dia tinggal tiduran tuh enak. Jadi dia bahan eksperimen gitu kan. Dan dia bahan eksperimen terus akhirnya uh, nggak lama akhirnya saya berhasil jadi masukin Hmm. satu nanti ntar 2 bulan lagi saya tambahin satu dengan nggak lama lagi saya tambahin lagi eye cream satu saya tambahin lagi satu. Akhirnya satu set dia Satu konsumsi set itu ya. waktu itu kan satu set konsumsi waduh mukanya kinclong lebih kinclong dari saya karena kan hasilnya kan dia kan lebih rutin ya pagi sama malam dan dia tuh full ya apalagi kadang-kadang kalau ada saya yang kerjain buat dia ya Oh, kan jadi jadi kalau hasilnya pakainya nggak lebih satu bagus. set beda ya, Jas ya? Hasilnya beda. Iya, jadi sebenarnya sih kita bisa adjust sih. Jadi Atomi itu enaknya dia nggak ketergantungan, tapi kalau kita mau hasil yang maksimal, kita bisa Hmm. melakukan kegiatan rutin yang maksimal. Jadi pas lagi misalnya kalau saya pribadi ya, kalau saya ada tahu nih ada kondangan di Hmm. tanggal ini gitu. Saya 2 minggu sebelumnya saya udah persiapan dulu, saya maskeran, saya cuci gitu. Oh, oke. Jadi 1 bulan sebelumnya mau cuek-cuek aja, yang penting cuci muka bersih, pakai teplak-teplak tidur gitu kan. Tapi kalau udah tahu mau kondangan, oh iya nih mau tampil maksimal gitu kan, nggak mau kalah Hmm. sama ipar kan gitu. Jadi saya pakai dulu gitu, saya peeling rapi pelan-pelan saya rutinin. Kalau saya padatin ya itu hasilnya bisa ya bagus gitu. Itu semua sih tergantung kita yang menyesuaikan ya. Kita mau sebagus apa kulit kita. Kalau kita bisa rutinnya benar-benar rutin full gitu kan, Hmm. ya Hmm. bagus, benar-benar bagus gitu. Nah, tadi Karena waktu aku pernah. bilang baru pakai 4 minggu Absolute itu pakai evening care atau enggak, Jas? Ya, jadi dua Tetap. itu. Hmm. Dua itu evening care full set sama absolute set saya hajar. Nggak ada yang Oh, lepas oke, semua. oke. Iya. Nah, ini ya. Sampai nggak ngerti peeling gel juga saya pakai tiap Nah, hari. ini waktu saya baru jalanin Atomi ini Maret 2020, saya ketemu video ini dari orang kirim di kelihatan ya video saya. Ini saya lihat di mana di Instagram atau di mana gitu terus saya download. Nggak tahu nih ya, sorry saya jadi nyolong video kamu kalau kamu yang pasang. Tapi ini saya ketemu di orang kirim-kirim lewat WhatsApp atau Instagram terus saya ambil. Nah, ini kamu kan, Jess? Ya. Iya. Kan ada lagu Koreanya juga gitu kan. Cuman saya hapus lagu Koreanya. Nah, ini waktu kapan nih, Jess? Rekam ini. Ini saya benar-benar lagi iseng ya. Jadi kan saya waktu itu juga lagi ngeliatin Instagram gitu kan. Oh ini ya kayak begini. Ah coba bikin ah gitu kan. Jadi itu benar-benar gak ada rencana. Jadi langsung plek gitu kan. Terus taruh video. Hmm. Langsung geplak. Terus aku coba. Sebenarnya sih aku lebih nyobain ke ini nih college video. Itu kan videonya Oh, dibikin oke. college kan. Apa namanya? Apa yang Iya, saya pakai kolas. saya lupa deh pokoknya saya penasaran ini bisa nggak sih saya collect video jadi saya coba aja gitu jadi satu dua tiga Hmm. empat semua Iya, jadi iya, iya. videonya awal gitu jadi saya bikin step 1 sampai step 4 itu sih. Nah, ini kamu postingnya di mana? Di Instagram? Di Iya. Instagram.
Oh, ini nolong ya buat orang yang nggak tahu cara pakainya kan pertama bingung ya. Ini ada banyak ini gimana cara pakainya nih gitu ya. Iya, iya. Jadi banyakan sih memang untuk evening ini orang ada yang bingung sama stepnya. Kayak ketika teman-teman member saya atau leader saya yang pertama kali memulai, mereka belinya malah bagian yang peeling sama dip doang gitu loh. Dan Hmm. ya jadi makanya saya tuh agak concern sih sama proses sama step ya. Step itu penting sih sebenarnya kalau untuk di skincare ya. Step langkah itu penting. Jadi kalau kita salah step ya hasilnya kita salah, kita jadi menyalahkan produk gitu loh. Kadang-kadang kan ada kesalahan di bagian langkah gitu. Nah, kalau ada yang nggak mau satu set, kamu biasa rekomen yang mana untuk pertama kali Pasti mulai? banyak sih, karena kita di Indonesia satu suhu kan suhu panas ya, bukan suhu yang kita tuh adem gitu ya. Itu maksudnya yang sejuk kalau kayak di Korea itu kan musim dingin gitu ya. Jadi memang pasti pada dasarnya nggak ada yang mau satu set sih rata-rata. Kecuali mereka udah yang kayak tadi mertua saya bilang, awal-awal saya Hmm. kasih tiket dulu, nanti tusuk dikit lagi. Nah, Dikit lagi lama-lama mulai jadi satu set. Nah, mulainya itu dari mana tuh, bertahap. Jess? Mulainya sih pasti nanti sih ada sih di ini yang pasti sih satu pembersihan itu yang paling penting sih. Jadi setiap kali kita mau kasih skincare ke muka, kalau pembersihan itu nggak bersih itu nggak bisa gitu loh. Jadi skincare yang paling penting itu adalah tahap pembersihan. Jadi pembersihan itu salah satu tahap dari skincare. Jadi evening care for set ini adalah satu set awal yang buat pemula itu bisa pakai sih. Jadi kalau benar-benar nggak mau setnya dari evening set pun yang saya akan anjurkan itu foam cleanser sama dip sama foam cleanser. Tapi kalau orangnya kulitnya sensitif, saya nggak anjurin dip. Saya akan anjurinnya ini mild cleansing water. Oh, mild cleansing water. Mild Ya. cleansing water sebagai pengganti dip karena banyak orang yang di Indonesia rata-rata mereka tuh agak sensitif mukanya karena ada faktor pemakaian obat agak keras sebelumnya riwayatnya atau mukanya agak ada masalah dengan sensitif, Hmm. bukan karena di produknya yang nggak bisa untuk kulit sensitif, bukan, tetapi karena muka mereka terlalu sensitif dan nutrisi yang dari dip itu ada terlalu tinggi, jadi mereka tuh kayak mungkin mengimbangi antara mereka punya dampak apa masalah yang dulu, masalah kulit yang mereka itu sama dipnya itu mereka masih agak kaget gitu. Jadi saya lebih ke Hmm. mild cleansing water karena dia tuh ada efek lebih menenangkan karena benar-benar untuk masalah sensitif ini mild bagus sih gitu. Oh, gitu ya. Nah, ceritanya gimana tuh yang customer kamu yang tadinya malah hasilnya nggak bagus, terus sekarang gimana tuh jadinya? Ya, jadi ada aku perjalanan ya di waktu saya ngenalin produk Atomi sih ada banyak yang lucu sih, yang ada customer saya yang dia marah-marah ke saya, dia bilang ini mukanya gini-gini. Terus setelah saya pelajari, ternyata dia tuh pemakai obat keras sebelumnya, yang which is Oh. itu dari dokter, dan Mm-mm. dokter itu udah terkenal sejarahnya tuh banyak yang kena kena ke Mm-mm. dia tuh keras gitu loh, begitu lepas dari dia tuh ketergantungan dan kemudian terjadi breakout gitu loh. Jadi aku nggak menghabiskan waktu untuk menjelaskan mereka yang tidak mau mendengar gitu loh. Jadi kalau Mm-mm. misalnya mereka nggak mau mendengar, biasanya cuma bilang ya minta maaf, ya mungkin memang nggak cocok untuk semua produk gitu. Tapi Oke. untuk mereka yang mau berjuang dan mereka tahu bahwa dampak mereka adalah ketergantungan, saya juga pernah ngalamin. Jadi ada satu member saya selama Hmm. 1 tahun itu tuh bener-bener tuh ganas maju mundur dia pakai Hmm. obat dokter itu bener-bener keras banget obatnya dan bener-bener ketergantungan begitu dia stop muka dia tuh breakout keluar semuanya tuh jerawatnya mukanya hancur. Saya kenalin Atomi gitu kan produknya, saya bantu, saya datang, saya temenin gitu kan, saya yakinin kamu mau lanjut atau kamu tidak, saya bilang gitu. Jadi untuk orang-orang yang mukanya agak sensitif, kita punya beberapa teknik ya, Hmm. ibaratnya gini loh, mereka mau pindah dari kondisi kulit mereka yang sensitif ke kondisi kulit mereka yang sehat, itu harus dari mereka sendiri, tidak bisa dari Hmm. kita. Karena kalau dari kita, masalah muka ini sangat sensitif sebanding dengan kesehatan manusia.
Jadi betul. mereka mau atau tidak, itu harus mereka yang putusan. Jangan ambil dari kita, ini pasti bagus. Itu sangat bahaya gitu loh. Kita jangan Hmm, jangan kenalin orang yang tidak mau mencoba gitu loh. Jadi saya ya. ketemunya ada satu yang mau mencoba gitu loh. Saya bilang, kamu mau yakin atau mau tidak? Kalau kamu mau yakin, kamu dari sini jangan putus. Ikutin saya Hmm, selama 1 tahun. Kamu kasih waktunya berapa lama kamu mau sembuh, baru setelah waktu itu sampai, kalau kamu masih belum sembuh, ya udah kamu tinggalkan saya, saya bilang gitu. Tapi kalau kamu di tengah-tengah, tolong jangan, mendingan dari sekarang aja kita putus, saya bilang gitu. Udah kayak pacaran ya. Nah, jadi saya nemenin dia 1 tahun karena itu hasilnya 10 bulan karena dia maju mundur juga hampir kadang ngedrop gitu kan. Saya ngasih tahu dia, ini muka kamu itu kan satu udah sensitif, terus kamu kena obat kimia dan kamu kena efek hmm. ketergantungan. Setiap saya makan itu saya dapat foto loh, foto muka Oh, hancur. Cici ini iya. Nana, Cici ini Nana, Cici di sini Nana, Oh Cici di ya. sini Nana, Cici mata Nananya 2 gitu loh. Saya lagi makan, lagi tidur, lagi mandi, saya ingat itu foto. Ya kan, ya saya Vitamin, akhirnya vitamin sabar tambahan. gitu. Oh, jadi sampai akhirnya kan yang namanya cewek ya gampang ya. Jadi dia pernah satu terpengaruh di facial. Jadi dia di Hmm, facial. Ada satu kali dia di facial dipencet secara keras di seluruh muka dia, pencet sampai akhirnya muka dia tuh meradang. Karena orang yang sensitif sama muka meradang ini sangat dua hal yang sangat bisa saling apa sih namanya? hmm, Pemicu ya. Jadi iya. begitu itu saya langsung datang ke tempat dia. Benar, muka dia saya pegang panas, perih, dia Hmm, kena air aja perih gitu loh. Waduh itu gawat banget. Waktu itu saya bantu kompres pakai calming skin. Calming skin saya di sini nggak ada. Saya pakai calming skin. Jadi saya membantu meredakan dia punya sensitif dulu. Dan akhirnya sekarang benar dia sudah lepas dari obat dokter. Muka dia yang tadinya jerawatnya banyak penuh di sini, akhirnya semua udah itu, walaupun ada tumbuh dikit dia sekarang udah kadang hilang gitu. Jadi itu adalah tipe kulit yang sehat, memang bisa muncul jerawat hmm, gitu loh, hmm. tapi bisa hilang gitu loh. Jadi itu udah sehat sekarang dia udah terima kasih CJS katanya gitu. Calming skin itu sekarang namanya Derma Real-Sika ya, udah ganti bukan? eh yang saya tahu sih ya, yang Hmm, saya tahu Dermalil Cica itu adalah renewal dari Calming, memang saya tahunya begitu. hmm. Tapi saya waktu calming skin itu saya pakai, Dermacica ini belum masuk. Jadi Oh, calming skin ini sampai saat ini masih ada di web gitu loh. Indonesia. Uh, Oh, di web Korea, di oh webnya Korea. Atomi Korea. Jadi kalau ada beberapa yang masih karena cocok sama mungkin Yes. apa lama, itu calming skin masih dipakai sih. Jadi Hmm, calming skin tonernya ya, calming skin itu toner ya. Itu beda sama Dermalicia sih. hmm. Sepertinya beda karena dari calming itu dia menenangkan. Kalau toner itu dia fungsinya lebih lain lagi sih untuk Oke. masalah apa namanya? Beda, dia lebih ke masalah pH yang gimana gitu ya. Ada beda sih Ada kandungannya. beda ya. Oh, Calming jadi sama toner derma cica. jadi kalau ada yang pakai Absolute atau The Fame terus tiba-tiba kulitnya bereaksi, nah biasanya dikenalin dulu dengan yang calming atau Derma Cica ya. Jadi sekarang saya Gitu. kalau ketemu sama orang sih ya, saya ketemu sama dia, saya udah tahu ini mukanya merah dan tipis. Saya udah tahu Hmm. ini orang sensitif gitu kan. Terus saya lihat ketemu muka dia itu tebal dan agak berminyak. Saya tahu dia nggak pernah skincare, jadi agak Hmm. kusam tapi berminyak. Saya tahu. Nah kalau ketemu sama orang yang mukanya agak pori-porinya agak tebal, terus berminyak dan kusam, saya tahu di situ dia bisa dikasih Hmm. kenalin pembersih sama Absolute atau The Fem gitu. Kalau Hmm. mukanya yang kering-kering banget, ya kan, bener-bener berarti kan saya juga tahu itu saya bisa kasih Hydra gitu. Jadi Kalau kayak memang gini sih ini kulitnya tebel ya, berarti kamu dulu tuh banyak kulit mati ini mungkin ya? badak ya. Kulit badak. Nah, ini jadi muka saya tuh ya kering. Jadi keringnya bener-bener nggak ada cahaya sama sekali, nggak ada. Ibaratnya kita bener-bener nggak menemukan minyak gitu loh. Jadi Hmm. kering total ya. Ya, Apalagi jadi kalau ditutupin bedak gini ya, katanya malah pori-porinya tersumbat itu ya. iya benar. Jadi waktu Hmm. saya sebelum Atomi itu ya, saya di sini pori-pori ya, hitam semua dari sini. Waktu itu Hmm. fotonya saya udah hilang. Di sini Hmm. bener-bener loh sampai sini sini Hitam. sini semua hitam. Iya. Waduh, Oh. saya pas lagi udah lihat foto lagi, waduh ya ampun ini hitam banget. Bener-bener yang black pore-nya itu yang tebel loh, bukan yang kecil loh.
Terus akhirnya ya sekarang begitu. Iya. Ya, jadi memang sih kita sih katanya kalau cewek Korea kan dandanannya ringan ya, natural, nggak perlu medok-medok kayak Lenong Rumpi kan. Jadi Benar. sebenarnya orang nggak perlu makeup berat-berat ya Jess ya. Cukup dengan skincare yang bagus, sedikit makeup Betul. gitu. Jadi sebenarnya kalau dari saya pribadi ya, menurut saya Hmm. skincare itu investment sih. Menurut saya tuh skincare itu adalah investment. Kenapa? Saat kita pertama kali ketemu sama orang, itu first impression banget loh gitu loh. Kalau kita nggak bisa ngurusin ini sendiri, muka kita ketemu sama orang, gimana kita Betul. mau punya hubungan yang lebih lanjut. Ibarat badan kita, kita masih pakai baju loh. Ini bisa Hmm, ngalangin hmm, kita dari debu luar loh. Ya nggak? Tapi ini hmm, muka langsung berpapasan sama kita punya radikal bebas yang ada di lingkungan luar ketika kita beraktivitas. Sekarang kalau kita nggak pernah kasih perawatan ataupun pembersihan, terus hmm. malah kita bebanin sama makeup ya, Iya. lima lapis ya. Jadi itu akan membawa muka kita tuh turun. Tanpa kita tegang Hmm, stres akan membawa turun. Jadi menurut saya sih makeup itu 5 lapis ya hanya untuk event-event tertentu. Tapi kalau skincare hmm, adalah sesuatu yang sehat, bahwa ini adalah kita merawat apa yang sudah kita miliki gitu loh. Jadi hmm, bukan karena kita mau menjadi cantiknya medok, tetapi adalah cantik dari sisi kita itu adalah punya kulit yang sehat gitu loh. Jadi bukan hmm, masalah muka gitu loh. Kita sekali lihat muka orang, meskipun muka orang itu cantik. Jadi ibarat muka orang itu cantik, tapi mukanya kering atau mukanya turun gitu loh. Kita hmm. ngeliatnya juga males gitu loh. Tapi walaupun muka orang ini nggak terlalu cantik gitu kan ya, biasa saja gitu kan. Tapi kulit mukanya bagus, bersahaja, kita ngeliat pasti udah nganggap ini lebih cantik gitu loh. Gitu loh. Jadi ini sih penting ya skincare. Ya memang Korea itu juga terkenal dengan skincare-nya. Kalau kita cari tahu tentang skincare gitu yang muncul Korea gitu ya. Korea memang punya 5 step apa sampai 10 step ya. Mereka itu Oh, ada yang sampai 10 ada step. challenge. Nah, sampai challenge-nya mereka itu apa ya everyday mask gitu loh. Jadi mereka tuh Hmm. berlapis-lapis sih memang. Ya memang Tapi sih ya kalau ya kenapa tapi ya nggak semua bisa diaplikasikan ke kita karena apa karena kita kan di lingkungan yang cuacanya sekali lagi tropis ya kalau di sana kan hmm. beda dan dari segi iklim makanan segala macam. Nah, jadi kalau yang di Indonesia kan katanya nih ya, ini banyak dari member saya dia bilang pakai Absolut tuh kulitnya jadi lengket, terlalu gimana gitu malah. Nah, itu gimana Jas biasa respon kamu kalau keadaan kayak gitu? Ya itu yang terjadi sama saya di awal-awal jadi waktu di awal-awal kan muka saya tuh kan kering banget ya. Hmm, Jadi kemudian saya coba pakai itu yang saya cerita. Saya di cuaca ber-AC tapi saya keringetan gitu loh. Ya, hmm, aduh panas sekali gitu loh, panas lengket gitu kan, gerah. Jadi itu kenapa? Itu karena saya pribadi adalah orang yang nggak pernah skincare, sama hmm, sekali tidak pernah. Terus tiba-tiba langsung hajar set dari 1 sampai ke 6 hmm. masa absolut set itu gitu saya langsung hajar gitu dong dan bener-bener hajarnya tuh full gitu loh tadinya Full. Hmm. kosong malah tiba-tiba hajarnya full ya berarti kan panas dong karena kan Iya. berminyak dan panas itu wajar sih jadi ibaratnya gini kalau sekarang saya ketemu sama orang saya nggak akan ngajakin orang untuk 1 set saya ngajakin orang Hmm. kamu pembersihan yang rutin dulu pembersihan ini sangat penting kenapa kayak banyak sekali yang menyumbat di antara muka kita selama ini kegiatan kita aktivitas kayak kita pakai sunscreen, ketika kita pakai waterproof makeup. Ini banyak sekali yang menyumbat foundation atau segala macam itu Hmm. adalah menyumbat di pori-pori. Jadi pembersihan itu penting sekali. Mau pakai skincare semahal apapun, berkualitas apapun, termerek terbagus apapun, tapi kalau dari step yang paling nomor satunya pembersihan itu belum selesai, jangan pernah harap Hmm. kualitas itu bisa menyerap di wajah gitu loh gitu. Jadi itu dulu gitu. Jadi kemudian setelah itu baru adalah toner. Toner ini sangat penting ya. Iya. Toner itu sangat penting. Jadi setelah kita mencuci muka kita, berarti kan muka kita sedikit haus ya. Hmm. Ibarat kayak kita habis pembersihan ya, muka kita haus, perlu lah yang namanya toner. Toner itu sangat penting. Orang banyak lewatin. Saya mau langsung ke nutrisi aja. Saya nggak Hmm. mau yang namanya toner gitu kan. Ini nggak bisa gitu loh. Hmm. Toner itu kenapa? Seperti kalau layaknya kita sehari-hari kita makan, kita butuh minum.
biar Ya. bisa makanan kita bisa makan, ya kan? Setiap pesan Betul. makan nggak ada minuman nggak bisa kan? Sama, kamu mau pakai skincare tapi nggak mau pakai minumannya, apa bisa? Nggak bisa, Hmm. gitu loh. Pernah lihat nggak tanah yang benar-benar kering, yang Ya. tidak pernah disiram, terus tahu-tahu dikasih pupuk, tumbuh nggak? Tetap nggak tumbuh, pasti mesti siram air, benar nggak? Nah, Betul. seperti itu. Jadi setiap kali kita sudah mencuci muka kita, nomor satu langsung cepat-cepat ambil toner. Jangan tunda lagi, toner dipakai, ditaruh di tangan untuk toner absolut Atomi Hmm. atau apapun ya Atomi ya. Ya. Ditap-tap aja ke muka, ditap-tap gitu. Kemudian baru kita bisa lanjut ke skincare berikutnya karena dia akan sangat Hmm. membantu ke penyerapan. Sebenarnya saya kok udah Hmm. nyiapin slide sih. Nah, terus ada tips apa lagi, Jas? Misalnya nih saya pernah nih ada member saya, dia pakai Absolut terus kulitnya jadi merah kayak orang kebakaran gitu. Itu biasanya Iya, apa tuh? jadi kita sangat perlu mengidentifikasi. Jadi kita perlu mengidentifikasi kita punya muka. Jadi Hmm. misalkan begini nih, saat kita sebagai seorang atomian, kita ketemu sama orang, kita kan mungkin memang mereka needs-nya itu di skincare ya. Biasanya Hmm. rata-rata saya ketemu sama ibu-ibu needs-nya itu di skincare. Kemudian saya akan lihat dari muka dia dulu gitu kan. Yang nomor satu saya lihat dulu dia merah atau tipis enggak gitu loh. Kalau ini dua aja udah merah dan tipis saya udah diem. Saya Hmm. tunggu dia yang ngomong karena saya nggak mau ngomong. Saya mesti tunggu dia mengeluh daripada saya yang menganjurkan. Karena untuk orang sensitif ya saya mesti sensitif juga perlakuannya. Tapi kalau untuk orang yang mukanya kering saya akan langsung masuk. Saya langsung hajar. Kamu mukanya kering, kamu pasti males pakai skincare. Saya langsung begitu. Biasanya Saya bener ya. langsung Terus kemudian kalau untuk tadi pertanyaannya kan absolut kenapa mukanya Jadi merah? merah. Jadi itu Hmm. tuh harus mengenali dulu masalah di wajah yang bersangkutan, gitu loh. Bukannya absolut ini nggak cocok ya, tapi ya itu dia salah mengkondisikan kondisi wajah yang si pemakainya gitu loh. Jadi kayak ibaratnya saya ngomong waktu saya awal nggak pernah pakai, terus tiba-tiba saya langsung pakai set, ya itu sebenarnya juga Hmm. nggak benar gitu loh. Karena Hmm. ini muka jadi lengkap itu Ya. tebel banget gitu. Jadi itu kita harus mengkondisikan sama kondisi wajah kita secara bertahap dan berproses. Kalau misalnya dulu pernah pakai skincare yang keras, yang agak dia kalau lepas skincare itu saja, misalnya Hmm. skincare ini keras, dia nggak tahu, kemudian dia berhenti 1 bulan atau 2 minggu, tiba-tiba terjadi muka dia sesuatu. Itu bukan karena dia Hmm. nggak pakai skincare sebenarnya. Itu adalah karena efek ketergantungan yang biasanya dia sudah masuk ke dalam pori-pori, tubuh melakukan antibodi, mengeluarkan racun lewat jerawat. Jadi Jerawat. sebenarnya Ya. kita punya jerawat itu sebenarnya bukan muka kita nggak sehat, justru sebaliknya Anda bahagia masih bisa jerawatan. Kenapa? Karena muka Anda lagi bekerja mengeluarkan kotoran dan racun gitu loh. Hmm. Ya kan, pernah lihat nenek-nenek jerawatan nggak 60 tahun? Nggak pernah kan? Ya Hmm. berarti kan Hmm. kita bisa tahu bahwa asumsi bahwa di umur kita kalau masih bisa keluar jerawat sebenarnya masih sehat. Kenapa? Karena dia mengeluarkan racun gitu loh. Jadi kalau misalnya pakai absolut kenapa merah? Ya mungkin antara dia pakainya satu set kah? Antara dia memang mukanya sensitif, dia masih bukan prosesnya untuk komplit satu set, tapi dia langsung hajar satu set, atau Hmm. ada sesuatu yang dia tuh alergi, kita juga nggak tahu gitu loh. Jadi saya mesti tahu dulu antara dia punya kondisi muka dia sendiri, proses dia tahap pemakaian, sama lifestyle. Lifestyle orang itu penting sekali loh. Jadi Ya. misalnya kita ketemu sama orang nih, dia bilang mata saya hitam, katanya tebel banget, hitam kering. Saya tanya, kamu tidurnya gimana? Kamu mau ceplokin mau berapa ratus eye cream yang termahal sudah ya, kalau gaya tidur kamu nggak kamu perbaiki, ngapain? Mendingan Hmm. gaya Hmm. perbaiki kamu tidur, yang Betul. diperbaiki daripada kamu ini gitu loh. Karena ya harus juga kita sesuaikan nama lifestyle gitu loh. Jadi kan ada yang bilang, saya muka saya kering, tapi setiap kali saya pakai kertas minyak, ini minyaknya banyak ya. Itu setiap hari Hmm. makan gorengan nggak kamu? Saya nanya dulu. Iya makan. Gorengan yang di mana? Iya semua gorengan saya makan. Sayur-sayuran saya kurang bisa Oh. makan. Ya udah, kamu jangan tanya saya kenapa gitu. Ya itu mukanya itu kan menyerap kan kita Iya. makan gitu. Jadi kita keluar ya minyak juga keluar semua gitu. Walaupun kondisi muka dia sendiri kering gitu. Jadi pola hidup penting ya, Jess. Banyak sih. Jadi bahkan stres pun mempengaruhi ya. Pernah ada yang Hmm. stres.
yang bawa pikiran akhirnya bisa beruntusan dan gak mau hilang. Jadi mesti dari dia sendiri yang apa menyetarakan, menyeimbangkan ini. Oh gitu ya. Ya udah. Mm-mm. Makanya jangan suka stres ya. Banyak ininya kejelekannya. Nah, nih Jess, saya dengar katanya kalau orang jerawatan disuruh minum dulu probiotik sama vitamin C. Betul. Ah, iya ya, itu jadi yang kemarin yang saya cerita itu yang dia 10 bulan, muka dia Hmm. benar-benar jerawatnya parah. Sayang fotonya udah hilang ya. Eh, dia juga saya kasih probiotik, fine gym, vitamin C sama spirulina. Hemohim yang nggak cocok. Oh, oke. Jadi kenapa? Hmm. Kadang-kadang kita juga bisa cari tahu sih kalau efek ternyata muka sama pencernaan itu pengaruh. Ini juga saya dapat dari perjalanan saya ngenalin skincare Atomy gitu Hmm, loh. hmm, Jadi mereka awal-awalnya kenapa bisa tertarik sama obat dokter yang bahan kimianya agak keras? Kenapa? hmm. Karena mereka mau instan menghilangkan jerawat yang muncul yang ternyata disebabkan oleh masalah dari dalam tubuh pencernaan gitu. Ternyata hilang terus mereka akhirnya lanjutin sampai ketergantungan. Nah, Hmm. ternyata masalah dalam tubuh kalau diselesain bersamaan dengan itu juga bisa membantu gitu loh. Misalnya dengan makan vitamin C. Vitamin C itu kan ya kan jelas ya keseharian itu membantu kita dari radikal bebas gitu Hmm. kan, antioksidan dan dia sangat membantu untuk masalah jerawat dari dalam itu jelas sekali. Kalau spirulina itu kan kandungan sayur-sayuran, itu juga Hmm. sangat membantu meregenerasi apa yang kita butuhkan dari dalam. Ya kan, kita butuh support Betul. dong, nggak bisa dari faktor eksternal, dari dalam tubuh juga perlu. Apa yang kita konsumsi, apa yang akan kita hasilkan juga. Nah, kemudian untuk fine gym dan probiotik adalah orang-orang yang mempunyai masalah di pencernaan, which is yang orang yang Hmm. kemarin mukanya itu di sini banyak, keluar banyak terus, itu rupanya Hmm. ada asam mungkin ya. Ini sih saya sendiri pribadi ya, saya juga nggak berani Hmm. klaim ini pasti. Karena hampir kebanyakan orang yang sakit mah dan mahnya itu parah, mereka tuh muncul di sini banyak Oh, gitu loh. di. Hmm. Sampai mereka akhirnya masalah probiotik dengan fine gym ternyata mereka masalah di sini udah beres, di sini tuh lebih mudah diselesaikan. Iya. Jadi ketika ini belum beres, tetap pakai itu nggak ada gunanya. Mereka cuma hilang, tapi tumbuh lagi, tumbuh lagi. Tapi ketika di sini masalahnya udah beres, di sininya itu udah gampang hilangnya pelan-pelan, pelan-pelan, terus udah akhirnya hilang gitu loh. Jadi memang kita perlu nge-scanning diri kita sendiri dulu sih yang terbaiknya gitu. Jadi kita bisa tahu, oh saya ada masalah pencernaan dan ternyata masalah pencernaan saya ini sering mengganggu ke area muka. Oh, karena udah tahu harus disesuaikan. Nah, yang Hmm. itu juga yang sama member yang itu juga yang 10 bulan itu juga dia alergi sama telur. Saya nanya, "Kamu ada alergi Oh. makan?" "Enggak." Saya Hmm. bilang, "Kamu belakangan ada makan apa enggak yang kamu mungkin agak sensitif alergi?" "Iya, Ci, kayaknya aku alergi sama telur, aku makan. Coba kamu berhentiin. Jangan makan dulu." Ternyata dia berhenti dia makan. Dan itu ternyata juga meredakan gitu. Jadi kita juga Hmm. mesti berpikir sih gimana supaya kulit kita ini lagi mengeluhnya apa, ya kan dia mengeluh, dia kan ngasih tanda-tanda gitu loh. Bagaimana cara kita ngebaca tanda-tanda itu gitu, menerima Hmm. signal itu gimana gitu loh. Itu sih. Iya, iya. Nah, ini ya, ini yang buat Atomian yang baru pertama kali join di meeting kita ya. Mungkin bingung apa sih ini Absolute. Nah, ini bisa dilihat di website Atomi Indonesia, namanya Absolute Cell Active Skincare Set ya. Itu ada 6 set. Sorry, 6 ya, Jess. Dan juga yang Jessie bilang harus dibarengi dengan namanya evening care. Ini adalah pembersihnya ya. Satu set itu hanya 500.000, jadi satu botolnya hanya 125. Jadi kalau misalnya peel off masknya habis dulu, nggak usah khawatir, bisa dibeli secara satuan. Jadi harga satuannya pun tidak jauh lebih mahal gitu ya. Jadi paling hanya lebih mahal 5% gitu. Nah, ini pembersihnya ya, Jess ya. Jadi kalau kalau saya nerangin skincare, kan saya cowok ya, saya nggak terlalu share ke skincare gitu. Jadi kalau saya bilangin ke cewek-cewek member saya bilang ini seperti cowok nih, kan kita punya mobil. Mobil kan kita suka poles kan. Poles itu adalah skincare. Tapi sebelum kita poles kan nggak mungkin kita nggak cuci dong. Pasti kita cuci dulu. Nah, cuci itu adalah evening care ini. Jadi sebelum kita poles kan supaya tidak baret mobilnya. Jadi cuci dulu, dibuangin tuh apa aspal, tar ya seperti itu supaya kulitnya mulus itu.
apa catnya mulus, baru kita poles, hasilnya kinclong. Nah, itu pakai evening care dan absolute set. Oh ya, ini saya mau sapa dulu nih yang di apa di Zoom udah mentok ya 100 partisipan. Jadi kalau ada temannya yang nggak bisa login masuk ke Zoom ini bisa ke YouTube Atomi Internasional, di sana juga di live stream. Ini boleh nih ada yang mau tanya silakan di chat, diketik di sana mau di YouTube ataupun di Zoom. Ini ada satu nih Jas, ini itu dulu ya saya bacain. Just maaf boleh saya bertanya, untuk produk skincare Atomi ini apakah sudah aman dari bahan merkuri dan hidrokinon? Saya melihat beberapa produk Atomi mengandung hidrokinon. Akhir-akhir ini ada temuan dari dokter kecantikan Richard Lee menyebutkan bahwa pemakaian hidro dalam waktu lama dapat menimbulkan penyakit kanker. Apakah Atomi memiliki tim dokter yang selalu mengawasi bahan-bahan Atomi? Apakah produk Atomi sudah terdaftar seluruhnya juga di BPOM? Terima kasih untuk penjelasannya. Ini penting untuk demi kenyamanan bersama. Terima kasih. Ya, oke. Ini Ibu Jenny ya, Ibu Jenny Naibaho. Oke, kalau Ibu Jenny, untuk skincare ini sebenarnya kan kita bisa cari tahu dulu ya. Jadi waktu saya ini orangnya memang suka cari tahu ya. Kenapa saya bisa begitu greget gitu kan? Karena saya cari tahu sampai ke dalam-dalam gitu loh. Jadi kalau saya nggak cari tahu sedalam-dalamnya, saya penasaran tuh saya nggak bisa lewatin gitu. Jadi saya mesti cari korek sampai dalam. Jadi pertama ini kalau saya jujur mengenai hidro ini saya belum tahu. Saya akan cari tahu tentang kandungan hidro. Oke, saya jujur aja saya nggak tahu gitu. Tetapi kalau menanyakan kita melihat dari silsilah Atomi sendiri, produsen dari Atomi itu kan Komar. Nah, kita tahu Komar itu adalah pabrik yang sudah punya pengalaman ratusan tahun di bidang kosmetik dan skincare. Dan dia sudah dikenal sebagai yang menciptakan gitu ya, yang dia yang memproduksi produk-produk kosmetik yang sudah terkenal dan dipercaya oleh banyak perusahaan-perusahaan terkenal yang sudah ada di dunia. Jadi bukan di Indonesia, harus tahu gitu loh. Nah, kemudian yang kita sudah pernah ditunjukkan juga bahwa Atomi ini sendiri ketika mau menciptakan produk, dia adalah bahan herbal asli berkualitas tinggi yang benar-benar fresh, ya kan? Yang benar-benar fresh, yang benar-benar asli fresh, kemudian difermentasi dengan bisa menghilangkan rasa bau dan jernih sekali. Jadi teknologinya itu benar-benar teknologi tinggi yang dipakai dengan ramuan resep yang dari Atomi, which is Atomi karena mau menjaga absolute quality, yang diambil adalah bahan-bahan berkualitas tinggi. Gitu loh. Mengenai kandungan itu saya mungkin memang tidak tahu karena saya bukan bidang sains, saya minta maaf. Ada kemungkinan kadang-kadang beberapa kandungan itu dibutuhkan untuk menciptakan sebuah skincare. Itu yang kita perlu maklumin gitu loh. Kadang-kadang kan kita harus tahu bahwa ada sesuatu yang sudah seperti ini dikatakan bahwa sudah asli organik 100% aman buat baby. Ya udah berarti kita tahu ini aman buat baby gitu loh. Nah, tetapi ada beberapa kandungan yang mungkin dikatakan sebagai bahaya, tapi bahaya itu ada memiliki kadar maksimalnya. Jadi ini yang kita perlu tahu ya. Mengenai ini saya pernah bicara sama dokter kecantikan. Jadi dokter kecantikan itu ngomong begini, kenapa obat dokter itu bisa keras, tapi kenapa masih diizinkan beredar di Indonesia? Jadi misalkan satu obat dokter, ya kan, mengandung bahan yang sejenis dengan merkuri, tapi dia bukan merkuri. Dia mengandung satu jenis bahan yang sama dengan merkuri, tapi dibatasi pemakaiannya maksimal adalah misalkan kandungannya 15. Oke, dari klinik kecantikan itu agak pinter maininnya. Dia karena maksimalnya 15, dia pakein 14. Tapi dia pakein di krim pagi, krim siang, kemudian krim malam. Orang ini pakai pagi, siang, malam. Akhirnya 15 dikali 3 gitu loh. Dari regulasi dia lolos, tetapi dari muka orang dia kena. Tapi yang kita perlu tahu di Atomi itu nggak begitu gitu loh. Kenapa? Karena Atomi menjamin juga selain dari produsennya kita udah tahu, ya kan, pemakaiannya juga kita tahu bahwa ada banyak orang-orang yang terkena kanker, maaf ya, orang-orang yang terkena kanker menggunakan produk itu dan sampai sekarang beliau masih survive. Itu aku sudah menyaksikan sendiri, ya itu tergantung pengalaman masing-masing. Kemudian yang after adalah Atomi berani menyiapkan yang namanya
refund gitu Hmm. loh atas ketidakpuasan gitu loh. Jadi di Atomi ini sendiri kalau berani menyambung dengan produk yang membahayakan kita, ya kan, otomatis dia udah di depan ini tuh udah begini gitu loh, udah nggak berani gitu loh. Dan lagi kalau tanya soal BPOM, Atomi waktu mau masuk ke Indonesia itu semuanya harus izin BPOM dulu deh. Waktu itu saya masih baru awal-awal kita tuh kayak ngeklikin BPOM izin-izin deh. Oh Hmm. ini udah masuk BPOM, oh ini bisa masuk Indonesia, ini udah izin bisa masuk Indonesia. Tapi saya nggak tahu. Cuman tahu saya waktu itu saya ada ngeliat oh skincare-nya ini akan bisa masuk, oh ini akan bisa masuk gitu. Hmm. Hmm. Nah, saya Itu mau sih tambahin dari sedikit saya. ya, Jess. Jadi Ibu Jenny nih, saya mau jelaskan sedikit ya. Kalau di Atomi, kalau Ibu Jenny lihat ke website Atomi sendiri ya di Absolute, semua produk Atomi tidak pernah menutup-nutupi apa itu komposisinya, ya. Tapi kalau kita lihat di company lain, komposisi tidak ditampilkan. Nah, itu pertanyaan besar. Kenapa? Karena mereka takut. Karena orang yang ngerti bahasa ilmiah itu akan gampang sekali mendeteksi, wah ini kandungannya berbahaya. Tapi kalau perusahaan yang berani menampilkan dan gak hanya menampilkan, tapi hurufnya ini huruf besar semua. Saya bingung nih, orang Atomi Korea ini salah ketik atau dia emang pede? Ya, biasa kan huruf-huruf kecil aja juga udah cukup lah ya. Tapi ditampilkan huruf besar, 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 semuanya ini besar. Nah, kalau mau melihat komposisi, yang ditampilkan pertama itu adalah yang terbanyak. Biasanya gitu. Jadi yang huruf apa kata-kata pertama itu ditampilkan itu adalah kandungan terbanyak. Jadi yang terbanyak ini adalah tumbuh-tumbuhan ya, lavender dan lain sebagainya. Jadi memang komposisinya lebih banyak herbalnya. Nah, kalau masalah hidrokinon, ini saya pelajari dari seorang nutrisi namanya Sharon Rose Master James Chang. Saya sering ikut Zoom meetingnya beliau ya. Beliau menjelaskan seperti ini, kita jangan langsung terpaku dengan bahasa ilmiah. Misalnya seperti SLS, sodium lauryl sulfate. Pernah dengar kan ya? Itu kan katanya kalau di sampo orang kanker atau yang lagi kemo nggak boleh. Nah, kenapa di Atomi odolnya itu mengandung SLS? Nah, orang banyak bilang, wah berarti saya nggak boleh pakai odolnya Atomi. Nah, ini yang banyak orang tidak tahu. SLS yang digunakan oleh Atomi itu kandungannya dari kelapa, coconut oil. Jadi memang itu nama ilmiahnya adalah SLS, tapi SLS itu bisa dari kimia, bisa juga dari natural, dari makanan, tumbuhan atau buah-buahan. Nah, yang Atomi pakai itu yang sebagai SLS-nya Atomi bukan dari kimia tapi dari kelapa, minyak kelapa. Nah, dia sudah pernah pergi ke pabriknya yang odol tersebut ya dan dia sudah pelajarin sendiri, memang dia seorang nutrisionis. Mungkin yang dibilang dengan hidrokinon yang di Absolute ini ya, saya nggak tahu hidrokinonnya di mana nih. Mungkin bisa ditunjukin ya. Itu mungkin dari buah-buahan atau dari tumbuhan, plant, kita nama ilmiahnya memang hidrokinon, tapi asalnya itu yang lebih penting ya. Saya harap itu bisa membantu menjawab pertanyaan Bu Jenny. Nah, pertanyaan kedua nih, Jess. Jess kan kalau malam sebelum tidur pakai Absolute Set lengkap. Saya mau tanya, saat bangun tidur, wajah dibersihkan pakai dip dulu atau langsung foam? Dan pemakaian peeling gel apakah tiap hari? Dan juga peel off mask. Ya. Hmm, ini kira-kira gimana kalau aku share screen apa ya? Boleh? Boleh Ya. aku share screen mungkin ya, coba ya. Saya coba share ntar ya. Saya share sedikit aja, mungkin biar kita tahu ya rutinitasnya itu yang enak itu gimana, ya kan? Sebentar saya buka dulu. Nah, selagi Jessica masih cari file, saya kasih lihat screen saya di Bepom ya. Tadi kan karena pertanyaan Bu Jenny juga Bepom. Nah, jadi kalau di Bepom itu kita bisa ketik aja sel aktif. Itu kan absolute sel aktif. Jadi semua produk Atomi bisa dicari di sini ya. Ini hasil pencarian ada nih. Ampulnya, eye complex, lotion, ini semua terdaftar di Bepom. Nah, termasuk setnya ya.
Jadi ini bisa dibuktikan sendiri produk-produk Atomy apakah sudah resmi? Yes, kita semua sudah terdaftar di BPOM. Ya, silakan Jas. Oke, siap. Oke, oke. Sebentar. Ini udah masuk belum screen-nya? Belum ya? Belum ada. Belum ya. Oke, ini tadi sudah sempat saya bikin, ya kan? Jadi yang penting itu dari kita itu kita kenalin dulu wajah kita. Ini tuh benar-benar penting ya. Untuk memilih kita skincare apa yang kita mau pakai itu penting banget. Misalnya aku punya flek, yang aku mau bersihin tuh flek, ya jangan dipakai yang lain gitu loh. Kita pakai yang khusus untuk flek. Mukanya sensitif, jangan kita paksa pakai absolut gitu loh. Jadi pemakaian itu harus sesuai dengan kebutuhan dari kita sendiri dulu gitu. Oke, dan kemudian ini yang udah benar-benar tuh step dasar yang paling mudah, yang tips yang paling mudah, ya kan, adalah setiap kali yang kita perlu tahu yang paling pertama itu muka bersih dulu, ya seperti tadi kata Mike, kalau itu ibarat mobil, mau kasih wax, mau kinclong itu mesti cuci dulu. Dan aku nggak pernah lihat mobil tuh cuci cuma siram biasa aja langsung tuh, mereka pasti pakai yang itu dulu baru diapain dulu gitu kan. Nah kemudian nutrisi, hidrasi, yaitu toner itu penting dan pelembab, lalu ada booster. Dan kemudian apa? Kesabaran dan rutinitas gitu loh. Jadi kita harus tahu bahwa ketika kita pakai produk Atomy karena bahannya juga alami, berarti adalah yang kita pakai ini adalah sebuah barang yang herbal alami gitu loh. Seperti kita memakai sesuatu yang sifatnya nutrisi, bukan lebih kimiawi, tetapi lebih ke ekstrak gitu loh. Jadi karena lebih ke ekstrak, berarti tentu kita harus rutin setiap hari, bahwa kita tuh harus berproses sampai kita tuh tahu muka kita itu mengalami perkembangan atau enggak. Kalau misalkan saya pakai skincare ini, tapi muka saya nggak mengalami perkembangan dari wajah saya sebelumnya, kita harus stop. Kita harus tahu gitu loh, harus bisa membedakan gitu loh. Nah, ini yang selalu paling penting dari semua jenis perawatan, ini yang paling penting selalu pertama dulu double cleansing. Double cleansing ini kan penting sekali, ya kan? Double cleansing ini pun sebenarnya kenapa? Karena yang waktu pertama kali cleansing pertama itu adalah mengangkat kotoran kita tuh dari kayak waterproof, SPF, debu, keringat, kita kena polusi, ya kan? Terus ada kotoran-kotoran yang nyumbat, itu semua diangkat sama cleansing yang step pertama, yaitu yang apa? Yang minyak gitu loh, atau yang tadi cleansing water ya. Nah, yang kedua itu cuma bisa buang, tapi dia nggak bisa ngangkat apa yang nyumbat di dalam. Nah, kemudian yang berikutnya, ada orang yang mukanya itu sensitif. Nah, kalau mukanya sensitif, terpaksa dia mesti step satunya itu nggak pakai yang deep cleanser. Dia nggak bisa pakai yang deep cleanser. Kenapa? Karena begitu dia nyentuh, dia ada efek masalah dengan kulit dia sebelumnya, itu dia merasa sebuah reaksi panas atau segala macamnya, itu bisa terjadi ruam merah gitu loh. Itu bisa terjadi. Kenapa? Karena ada masalah dengan kulit dia dari awal memang sudah ada masalah gitu loh. Sehingga terkena ketika mau sesuatu yang kondisinya nutrisinya tinggi, itu mereka ada sedikit reaksi gitu loh. Jadi mending pakai yang ini kalau untuk orang yang kulitnya sensitif. Ini. Kemudian step keduanya dia mesti pakai foam cleanser, tapi karena mukanya sensitif jangan pakai peeling gel dulu. Ya kan tadi ada evening care corset kan 4 kan. Kalau untuk kulit sensitif saya nggak akan anjurkan dulu 4 set. Kenapa? Karena dia harus menghindari dip sama peeling. Jadi tadi saya ada cerita kan, member saya baru masuk dia belinya dip sama peeling, datang jerawatnya gede banget, luar biasa gede, itu jerawat terbesar yang pernah saya lihat. Saya nanya kamu pakai apa, saya pakai dip sama peeling, jadi habis ngedip saya pilih. Saya ketawa. Ya kan, ya harus nggak bisa gitu loh. Jadi harus kalau mukanya sensitif jangan pakai peeling dulu karena mesti beresin dulu biar mukanya agak tenang. Karena mukanya bereaksi itu adalah seperti aduh aku takut mau dipakai nama, saya takut gitu loh. Jadi kita perlu agak kasih dia tenang dulu, Nina bobo gitu kan. Nah kemudian derma gel cleanser yang baru itu derma Lil Cica itu juga bagus buat orang yang kulitnya sensitif, itu lembut banget, ada luka di muka atau kena mata itu nggak perih. Jadi buat orang yang mungkin sudah pernah pakai foam bilang aduh saya masih merah, saya akan bilang kamu pakai ini aja deh, yang ini benar-benar lembut banget. Ini benar-benar untuk orang sensitif begitu. Jadi
Itu juga masih kita tuh mesti mengkondisionalkan. Nah, untuk orang yang kulitnya normal atau biasa ya evening care forset itu pasti yang the best buat semuanya ya, yang kita rutin ya. Kalau kita rutin aja hasilnya itu hanya rutin evening care forset, muka kita itu kenyal loh. Jadi yang menarik dari Atomy ini adalah pembersih yang bikin malah muka kita itu kenyal dan naik gitu loh. Ya, kalau dipakai gitu loh. Kalau biasa kan pembersih, kalau kita pakai doang pembersih, muka kita kan kering. Tapi kalau ini enggak gitu loh. Saya pernah loh cuma pakai pembersih muka, saya nggak pakai apa-apa, tapi muka saya nggak kering gitu loh. Jadi saya udah menikmati lah ibaratnya. Nah, kemudian ini adalah tentang peeling ya. Tadi pertanyaannya berarti bagaimana? Sorry, bahwa absolut Oh, kalau stepnya malam, apa ya gitu? Malam. ya, Nah, jadi kalau kalau malam. malam saya akan tidur, saya pasti kita harus tahu bahwa malam itu perlu double cleansing. Itu nomor satu dulu. Secapek-capeknya, semales-malesnya, sepaling malesnya kita harus double cleansing. Itu minimal. Nah, kemudian saya toner. Kalau saya males, saya toner. Saya sampai ke sini kalau yang kedua. Kalau saya males, Hmm. kalau saya males. Tapi kalau saya benar-benar rajin, saya akan pakai peel off mask. Mm-mm. Nih, ini peel off mask fungsinya apa? Dia benar-benar sangat bagus. Jadi seandainya ini kita udah pakai nih evening care forset, ya kan? Udah di peeling, terus kita kasih skincare, kita kasih peel off mask, dia akan narik masuk ke dalam. Jadi bantu nyimpan, terus ngangkat, ngecilin pori-pori. Jadi kalau ini dipakai setiap hari, itu pun bisa dan aman. Hmm. Kita bisa tetap ngomong buat pakai, dan ini bisa ngangkat serta mengecilkan pori-pori kita. Nah, kemudian setelah saya cabut, saya pakai lagi. Kalau ini saya versi komplit ya. Versi komplit adalah semua set saya pakai, yaitu toner, kemudian saya pakai ini, lalu saya pakai serum, saya pakai eye cream, dan saya pakai lotion dan nutrition cream. Kalau malam saya lengkap. Kalau malam saya lengkap. Tapi teman-teman ingat ya, selalu yang kelewat itu adalah ini. Nah, teman-teman ingat, kalau kita nggak pakai skincare di sini, terus muka kita, leher kita keriput, tapi muka kita licin gimana? Ya itu juga harus Lucu tahu ya, ya. kayak pakai Jadi topeng. ini juga harus dikasih nutrisi gitu. Jadi biar imbang gitu. Jangan yang Iya. cuman yang ringan di muka gitu. Tapi kalau di pagi-pagi jelas kita semua punya rutinitas. Kita semua sibuk. Jadi kalau pagi-pagi saya sangat gampang, cuman pakai sabun pembersih muka, kemudian saya langsung pakai toner, kemudian saya pakai ini ampul biru, sama saya pakai serumnya Atomy yang absolut, lalu tinggal pakai sunscreen, sisanya saya bedak. Kadang saya malah bedakan di mobil. Saya yang penting skincare sampai sunscreen, terus saya keluar, udah tuh saya bedakannya di mobil kalau nggak sempet gitu. Jadi soal makeup sekarang bisa belakangan, tapi soal skincare harus nomor satu gitu loh. Jadi kalau dulu kan terbalik tuh, kok saya makeup dulu saya baru boleh keluar, sekarang enggak, saya skincare dulu Baru keluar. gitu. Betul. Jadi ini tentang peeling, kemudian ini adalah toner ya. Kenapa penting? Ini ada alasannya ya, karena salah satu toner itu bisa membantu kemampuan kulit untuk menyerap nutrisi. Jadi ingat ya, ini penting sekali toner ya. Kemudian ini adalah beberapa tipe skincare-nya. Kalau jerawat pakainya yang tadi, Acne Expert Cream. Yang kering bisa pakai Hydra Set. Kalau yang sensitif bisa pakai Derma Real Cica. Kalau yang kusam bisa pakai Dupem. Kemudian yang masalah punya keriput, mukanya pengen glow, pengen kinclong, ya itu boleh masuk Absolut. Kemudian ada masalah flek, pakainya yang Spot Out Series. Dan untuk SPF bisa menggunakan sunscreen, Essence Sun, dan Healthy Glow Base, ya kan? Dan dari bedak-bedak memang udah ada SPF juga. Kemudian kalau seandainya kita mau stepnya lebih ke atas lagi untuk kecantikan wajah, kita bisa tambah booster seperti Synergy dan lain sebagainya. Ya, ini adalah detail-detail tentang produk. Ini sih sebenarnya teman-teman bisa lihat sendiri dari web ya, kayak tadi yang ditunjukin sama Mike, tinggal di scroll, nanti bisa ke bawah bisa mengerti fungsi dari mereka dan cara kerja mereka tuh bagaimana, ya kan? Ini sedikit hal yang menarik, saya mau cerita nih tentang flek nih sebenarnya. Nah, ini adalah absolute flek, ya kan? Bahwa Atomy sel aktif, kenapa dia disebut sebagai sel aktif? Dia itu sel yang bekerja aktif di wajah kita. Jadi biasanya ini kan kenapa Atomy itu bisa bekerja mundur ya?
itu Hmm. karena dia tuh mengandung sel aktif. Kenapa dia disebut sel aktif? Karena dia tuh selnya aktif gitu. Jadi dia tuh reseptor sama dia tuh ligan. Dia tuh bisa Hmm. menerima dan langsung ngesensor kulit kita tuh punya masalah di mana sehingga dia tuh langsung ke bagian penerimaannya tuh cepat gitu loh. Dan Hmm. untuk masalah yang punya flek, yang selalu ngarepin fleknya hilang, ya sejujurnya ini aku mau ngomong Hmm. bahwa di kita itu karena nggak pernah ada perawatan khusus untuk matahari atau radiasi matahari, kita karena nggak pernah ngurusin, akhirnya kita tercipta flek dan flek itu adalah dari melanosit ini yang membentuk melanin ini yang membentuk flek hitam. Jadi untuk Hmm. mengharapkan flek hitam itu bisa hilang itu adalah sangat tidak mungkin. Jangan harap teman-teman dengan menggunakan laser bisa hilang masalah flek. Jangan. Kenapa? Begitu Anda laser itu kelihatannya hilang hanya untuk sesaat. Tapi Hmm. dia syaratnya panjang sekali, tidak boleh pakai ini, tidak boleh pakai itu, tidak boleh keluar. Begitu Anda ini, Anda langsung fleknya akan menjadi lebih dalam 2 kali lipat dari sebelum Anda laser. Gitu loh. Jadi masalah flek adalah yang bisa dilakukan adalah menyamarkan dan mencegah jangan terjadi ada flek baru. Ketika Anda sudah punya gen bawaan bahwa Anda akan terjadi flek dari dalamnya, Anda harus terima gitu loh. Bahwa ini bisa lebih samar tapi tidak bisa hilang. Yang Anda bisa lakukan berikutnya, saya jaga jangan sampai saya terkena flek yang baru. Kenapa? Hmm. Berarti Anda sangat sensitif sama matahari gitu. Nah, jadi pelindungannya adalah dengan menggunakan yang namanya sunscreen. Sunscreen ini apa? Kita semua tahu nih ada UVA sama UVB. Kita setiap hari beraktivitas, mentang-mentang ini lagi pandemi di rumah. Kemudian kita bilang, tenang, saya nggak takut. Saya di rumah, saya nggak perlu pakai sunscreen. Teman-teman salah. Teman-teman semua salah. Flek saya tambah, kenapa? Ya salah sendiri, kenapa nggak pakai sunscreen? Karena apa? Karena UVA itu bisa menembus semua lapisan kaca. Ketika Anda lagi di Hmm. rumah, Anda bisa ngerasain terangnya matahari, ya udah selamat, itu masuk ke dalam kulit gitu loh. Dan UVA ini sangat sangat menyebalkan ya kalau buat kita para cewek. Karena apa? Karena dia akan masuk ke lapisan kulit yang paling dalam dan membentuk flek dari dalam. Itulah mengapa flek Anda susah hilang. Karena dia di lapisan yang paling dalam gitu. Di Hmm. lapisan yang dalam membentuk flek dan dia kalau bisa kelihatan sampai ke permukaan kulit Anda itu artinya udah tebel banget di dalamnya gitu loh. Betul, betul. Nggak bisa harapin hilang gitu loh. Tapi kalau misalnya flek dari luar kayak pembantu saya yang cuma flek-flek biasa dari luar, ya itu memang hasilnya memang bisa cepat terlihat. Inilah penyebab kenapa Anda suka bilang kok saya pakai spot out hasilnya nggak terjadi. Yang ada saya mukanya tambah fleknya tambah dalam. Kemudian saya juga sering dapat WhatsApp yang seperti itu. Saya tanya, muka kamu lebih cerah nggak? Iya sih, muka saya lebih cerah katanya. Kalau muka kamu lebih cerah, kamu lanjutin aja. Saya bilang aja gitu. Dia bilang, kamu untuk obat fleknya kamu totolin aja di bagian flek, terus kamu pakai lagi terus. Saya bilang gitu. Karena muka kamu lebih baik dari sebelumnya, Hmm. daripada Hmm. kamu pakai yang lain, nggak ada lebih baik, saya bilang gitu. Jadi, karena itu dia akan lanjutkan gitu loh. Kenapa? Ya udah nggak mungkin lah gitu. Masalah flek ini ya kalau memang ada yang udah flek dari dalam ya terima aja gitu loh. Salah satu pelindungan yang paling penting yang teman-teman bisa lihat adalah ini. Ini ada sunscreen Essence Sun, ya kan? Dia adalah SPF 50 plus sama PA plusnya 4. Jadi SPF 50 ini adalah untuk UVB. UVB ini yang supaya kita jangan gosong, kayak kita main ke Bali, supaya jangan kebakar, jangan agak gelap kulit kita. Tapi Hmm. kalau yang PA plus, inilah yang melindungi kita dari UVA yang bisa mengakibatkan flek dalam itu. Jadi sebenarnya Essence Sun Hmm. ini bagus banget. Kenapa? Karena selain dia ngelindungin, dia juga memberikan perawatan ke muka. Karena dia juga punya kandungan selaktif, walaupun nggak banyak gitu loh. Dan dia cukup sih daya tahannya untuk kita pakai sehari-hari gitu loh. Dan bagus sih selama ini ya. Bisa glow juga, kinclong juga. Nah, oke. Terus tap-tap teknik pemakaian ya. Nah, ada juga nih yang ngeluh ke saya udah pakai sesuai dengan yang kamu ajarin tahapnya gini. Akhirnya ngeluh lagi ke saya kan. Kenapa? Kadang-kadang ada yang makinya kasar. Peeling gel dia Hmm. pakai. Kayak ngamplas ya. Kasar. Saya juga kadang-kadang saya bilang itu keramik lantai kamar mandi atau muka. Ya jangan begitu, saya bilang gitu. Ya harus halus, terus kita ke atas gitu loh. Dan jangan keringetan. Kenapa? Setiap kali kita keringat, jangan harapin Anda bisa meresap skincare.
keringat itu kan proses kita dari dalam keluar cairan. Jadi kita gimana mau masukin dari luar ke dalam? Jadi harus Betul, posisi betul. kita tuh relax, kemudian kita pakai, dan ketika kita pakai toner kita tap-tap, terus kita ini muka ke atas. Kalau yang skincare-nya yang seperti Absolute Lotion atau Nutrition Cream, jangan lupa area leher itu penting gitu. Ya kurang lebih sih sebenarnya kayak gitu sih, sama masker setiap hari itu pasti Ya. hasilnya Anda bisa puas sih kalau Waduh, gitu. Kak. Waduh, ini betul-betul nih. Saya juga merasa beruntung nih ngundang Jesse ke sini dan para Atomian yang nonton juga beruntung nih lebih dari 150 orang. Karena di Ayo Ayo Bisa kita nggak mungkin bisa sedetail ini ya Jess ya. Pasti kan ya ada waktunya karena terbatas dengan waktu. Nah itu saya suka dengan yang Jesse bilang dengan PA plus 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 ya. Karena orang banyak terkecoh dengan SPF 65, 80, tapi yang perlu kita lihat sebenarnya yang PA plus 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 itu karena itu kan UVA. Itu yang membuat flek dari dalam. Jadi kalau memang SPF-nya 100 misalnya, tapi kalau PA-nya itu cuman plus 1 itu lemah sekali. Plus 4 itu artinya udah level 4, udah Udah paling full tinggi, udah nggak protection. ada. Iya, udah full, udah nggak ada. Saya pernah baca itu katanya extreme high protection. Iya. Jadi itu Heeh. yang level 4. Jadi boleh saya share screen, Jas? Boleh. Boleh ya. Nih. Jadi satu lagi ya, sunscreen itu bisa jadi kawan tapi juga bisa jadi lawan. Harus hati-hati ya teman. Kenapa? Karena kalau kita pakai sunscreen, kita harus pastikan ketika kita tidur, sunscreen ini sudah bersih Hmm. dari wajah kita. Pemakaian Oke. sunscreen yang bersisa, kemudian kita tidur di malam hari bisa menyebabkan flek lagi. Oke, Gitu. jadi mesti bersih ya. Nah, itu disclaimer langsung dari sales master JC Mahalia. Nah, ini kalau dilihat harganya, orang pada bingung. Mike, ini nggak salah 1 juta atau 165? Saya bilang enggak, harganya cuma 165.000 dengan kualitas yang PA plus 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 plus. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Lagi-lagi komposisinya huruf besar semua, tidak ada yang kita tutup-tutupi. Ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Jadi ini saya pindah ke YouTube ya. Tadi kan di Zoom. Yang di YouTube juga ada banyak yang manggil-manggil nih, Jess. Glowing banget, Jess. Itu dari, wah ini teman saya nih, Rachel Anita. Kakak saya juga ada Ken Sujadi. Dan ada Bu Rini Malang. Wah ini teman saya juga, teman baik saya. Jessie. Ya, terus ada pertanyaan apa nih? Nunggu bagi hadiah. Sorry, tidak ada hadiah hari ini. Saya bukan Atomi Indonesia ya. Ah, oh ya nih si Richie Rini bilang dulu saya juga suka minta video yang tadi tuh Jess, yang kolas itu tadi. Video evening ini beredar banget ya, saya juga belajar dari situ, dari Rachel Anita. Sila juga bilang dia belajar dari situ. Dia senang ikut Zoom malam ini ya. Nah ini ada bilang dari Ingrid, bersyukur saya lancar pindah ke Absolute Set tanpa breakout meskipun sebelumnya pakai krim dokter 11 tahun. Padahal kulit saya sensitif, Atomi memang kualitas top. Wah itu langka ya Jess seperti itu ya. Pakai 11 Ada. tahun dokter, bisa nggak kena breakout itu luar biasa. Ada itu biasa kadang-kadang entah apa dari umur atau dari memang dari dia memang cocok, mungkin dari dia cara pemakaian juga lebih bagus ya. Beda sih, Hmm. itu memang ada banyak pengaruh yang beda, sama dari pola hidup itu juga menentukan banget. Oke, betul-betul. Ya, wah ini ada ini nih, JC Duck. Halo, JC Duck. Diamond Master, setuju nih, skincare lebih penting daripada makeup. Cantik alami berkat skincare Atomi. Ya, betul. Banyak orang bilang, ah saya mah nggak perlu skincare. Nah, skincare itu sebenarnya menyetop aging ya. Apalagi kalau Absolute itu de-aging, meremajakan kulit. Kulit kita umur 30 bisa jadi tambah muda. Nah, itu hebatnya skincare ya. Jadi ini ada pertanyaan malam mau tanya kalau Deep Pure Cleansing Oil bagusnya untuk jenis jenis kulit apa dan cara pakainya yang tepat bagaimana, Jess? Deep Deep Pure Cleansing Oil. Deep Pure Cleansing Oil ya, bukan Deep Hmm, Cleansing Oil berarti ya, Deep Pure ya. Deep Deep Pure itu Pure. saya pernah coba tapi baru satu kali, dan baru kemarin sih kita baru share videonya gitu ya. Saya juga ada baca sejenak. Itu dipakai, kemudian diusap pelan-pelan, lalu kemudian ditambahin air, itu akan itu membentuk putih. Jadi Hmm, dia kayak akan emulsi gitu deh. Apa iya. kotoran yang udah ada terus disiram dengan air hangat itu akan lebih bersih.
daripada step-step yang maksudnya step satu yang lain gitu loh. Iya. Jadi mild sendiri sama deep. Ya kalau saya habis dari makeup dandanan tebal dari luar dari kondangan, yang saya pakai itu deep cleansing oil bukan mild. Karena apa? Karena dia ini bisa melemaskan waterproof gitu loh. Jadi kalau yang deep pure cleansing oil ini benar-benar dipakai kemudian itu ditambahin air dia akan mengemulsi apa kotoran yang ini kemudian pas lagi dibersihkan itu benar-benar nggak lengket. Nah itu benar-benar ya mesti coba sendiri gitu Se- loh. Jadi saya untuk sebenarnya salah satu pemakaiannya favoritnya juga ini nih, Jess. Karena kulit saya cenderung berminyak. Katanya kalau minyak lawannya dengan minyak juga, karena ini oil base. Beda dengan itu ya, deep cleanser juga oil base, tapi foam cleanser kan water base ya. sensasinya beda sih antara deep Enak, cleansing oil sama deep pure cleansing oil. Jadi deep cleansing oil ini nggak minyakan setelah dicuci itu luar enak biasa ya. sih sensasinya. Wangi lagi Enak, ya, wanginya itu enak sekali. ya. Ya, ya. Enak saya adem gitu loh. Beda Hmm. gitu. Jadi luar biasa sih disebut deep pure Harganya mungkin. berapa? 266. Saya pakai ini hampir setahun nggak habis-habis. Jadi ini Iya, betul-betul irit sekali. Waduh, enak sekali deh produk Atomi. Oke, enak. sekarang pindah ke Zoom ya, Jess. Siap. Mau tanya Jess, ini dari Susana. Sekarang pakai skincare apa? Dan malam ini selain skincare, pakai apa lagi? Glow base atau yang lainnya? Kulit wajah kamu bagus sekali. Bagusnya SM3. Makasih. Aku ya kayak yang tadi aku bilang sih, karena sebenarnya kalau pandemi aku jujur ya ngaku dosa ya, aku tuh agak bolong skincare-nya gitu kan. Terus karena memang mau bawain skincare setiap kali, kadang-kadang 4 darah juga ada pernah bawain skincare, terus sekarang juga mau bawain skincare. Jadi saya itu karena tahu oh ya ini mau skincare, jadi saya udah persiapin dari seminggu yang lalu. Saya bukan persiapin materi, saya persiapinnya muka saya. Hmm. Saya double cleansing, peeling, sama peel off mask. Saya benar-benar saya padetin, ya kan, sebisa saya padetin terus peel off masker, peeling, sama masker yang ini, yang gel ini loh, yang gel Oh, mask. iya. Hmm. Ini masker juga bagus ya. Itu kalau yang kertas itu cuma 20 menit, kalau yang gel itu bisa lama. Jadi saya suka sama yang gel karena dia bisa lama gitu. Jadi dia bisa ngeblocking kita punya kelembapan dari dalam jangan sampai kehisap keluar gitu. Jadi Hmm. itu sih custom sih ya. Kadang-kadang ada yang pakai, saya pakai nggak selalu monoton ini saja gitu. Kadang saya pakai Hmm. itu pernah toner, ini yang pasti sih, yang pasti itu ini 2 pasti. Iya. Kemudian kalau itu saya ada tambahin spot out essence, saya juga suka. Kemudian serum absolute saya juga suka gitu loh. Jadi saya Hmm. pakai adalah yang paling pertama selalu, yang paling bener-bener nggak pernah ketinggalan itu mild sama foam cleanser, kemudian peel off mask, kemudian toner ini. Kalau versi males saya udah ini tinggal tidur. Udah 2 ini Hmm. tidur. Hmm. Terus kalau versi rajin saya baru tambahin yang untuk itu spot out essence, kemudian serum Atomy, lotion, udah tuh tidur. Gitu Oke. sih. Ya, tapi kalau Ya, untuk nyampe ke hari ini sih saya pakai ini. dua itu ya. Sama lebih sering peeling sama peel off mask sama maskeran itu sih. Hmm. Hmm. Sama makan itu pome sama vitamin C. Nah, itu penting ya dari dalam ya, Jess. Iya, jadi kalau dari dalam kita nggak bikin cerah juga susah sih untuk cerahnya ya. Hmm. Mm-mm. Hmm. Jadi perlu sih dari dalam. Ya, thank you. Nah, ini dari Atomy Lover. Wah, ini Julia ya. Ini bintang tamu saya minggu depan tentang Atomy story-nya dia. Jangan lewatkan ya Jumat depan. Mengangkat sebum minyak di dalam kulit kita, kata Julia, dan juga melembabkan kulit yang kering. Ya, betul sekali. Deep cleansing oil, deep pure cleansing oil. Pertanyaan berikutnya nih, Jess, dari Zoom. Kalau sudah kena spruten, harus pakai evening care dulu ya? Dan satu produk lagi apa ya supaya maksimal? Ini dari Widya Goldtom. Halo Widya. Spruten itu saya kadang sering dapat sih pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Ini barusan sih saya jujur saya Google ya, saya ngeliatin Sorry, spruten apa gitu itu kan. spruten? Yang saya pernah dengar Milea, saya nggak tahu ini spruten sama enggak ya, Hmm. tapi saya lihat sih bintik-bintik hitam yang kayak ada
satu gitu ya. Oh. Yang kayak gitu sih saya kurang yakin ya. Sejujurnya kalau udah ada yang kayak gituan, yang kayaknya itu sputan itu yang kayak dia kulit keluar terus bisa ditarik gitu ya, bisa dicabut ya. Jadi sebenarnya kadang-kadang itu kita udah mesti pakai teknik yang di luar dari atomi sih, jujurnya gitu loh. Yang kita bisa Hmm. lakukan sekali lagi sama sih untuk kondisi kulit yang udah kayak milia or something like that, kita cuma Hmm. bisa lakukan pencegahan jangan lebih banyak gitu loh. Sisanya kalau yang memang ada yang bisa dengan operasi atau laser, kalau untuk khusus yang kayak sputan atau ini ya saya kurang tahu karena saya kurang pengalaman di situ ya. Hmm. Oke, Karena thank kalau you. kayak Hmm. milea gitu pun saya tahu itu karena ada masalah minyak, dia dari dalam kemudian dia biarin terus pori-pori nutup terus akhirnya dia keluar jadi milea gitu, dan itu udah susah sekali untuk diberesin. Saya pernah coba untuk bantu beresin dan itu benar-benar sangat susah gitu. Karena sudah genetik ya. Biasanya kalau Iya. urusan dengan genetik, hormon, saya biasanya dengan suplemen. Saya bilang mereka, udah deh minum mulai dengan hemohim, probiotik, vitamin C, dan omega 3. Karena itu udah betul-betul foundation suplemen kita ya. Effort, nah betul, full effort Dari banget sih. Iya, dari Esther nih Jess, apa betul kalau muka habis perawatan ke RH atau dokter, kalau pindah ke skincare Atomy, apa harus pakai Dermasika dulu awalnya? Karena muka flek atau pakai apa baiknya? Jadi kalau untuk orang yang krim dokter, tadi kan ada yang ngomong ya, saya langsung pindah dari dokter, Hmm. untung saya nggak breakout. Ya itu saya pernah terjadi sih. Kadang-kadang saya kalau ngeliat orang nih, saya deg-degan dulu, takut dia kenapa-kenapa. Hmm. Jadi kalau pertanyaan saya, itu kan sebenarnya tergantung dari kondisi kulit. Cara ngeceknya gimana? Jangan pakai apa-apa dulu, tapi kita pembersihan total dulu. Jadi kita 1 minggu jangan pakai skincare obat dokternya pada saat kita udah memutuskan buat lepas, tapi kita cuci pembersihan muka dengan teratur selama 1 minggu. Setelah 1 minggu kita bersihin muka, kita lihat efek apa yang terjadi sama muka kita. Kalau misalnya dari muka kita terjadi beruntus atau terjadi jerawat, berarti teman-teman perlu tahu itu adalah efek teman-teman berhenti obat skincare yang sebelumnya. Bukan karena Hmm. pemakaian skincare Atomy. Jadi Anda perlu tahu dulu sebelum Anda melanjut gitu loh. Dengan muka bersih saja Anda terjadi seperti ini gitu loh. Ya kan? Hmm. Jadi nanti akan dibantu sama Atomy gitu loh. Jadi apakah dengan calming, apakah dengan dermacica, ya ini bisa kalau seandainya ternyata terjadi mukanya menjadi sensitif. Adalah karena Hmm. efek pemakaian obat yang terlalu keras sehingga muka menjadi tipis dan menjadi sangat sensitif, maka solusinya adalah cica gitu loh. Hmm. Tapi kalau terjadi mukanya ternyata jerawatan dan beruntusan, maka yang perlu Anda pakai adalah yang untuk masalah jerawatan gitu, seperti itu. Yang tadi itu Acne clear yang ya. ya betul. Hmm. Hmm. Tapi kalau ternyata tidak terjadi masalah apa-apa, maka Anda gas buat ke toner, ke absolut secara bertahap atau ke hydra atau kemana sesuai dengan kondisi muka ya bisa gitu loh. Atau spot out sih. Kadang-kadang sih saya masih agak ngeri mungkin ya. Jadi saya Hmm. kasihnya toner sama spot out gitu. Itu juga ada gitu. Jadi yang perlu Anda tahu adalah kondisi muka Anda itu bagaimana tanpa obat yang sebelumnya. Jadi Hmm. bukan kita langsung loncat ke sini, langsung loncat ke situ. Itu nggak ada teori pastinya. Karena kondisi setiap muka orang kan pasti berbeda-beda ya. Jadi kondisi penerimaan juga memang beda-beda gitu. Jadi ya harus dilihat dulu apa yang terjadi pada saat Anda melepaskan obat yang sebelumnya. Karena kandungan obat yang sebelumnya kan kita sendiri nggak tahu. Saya juga nggak berani dong ngeklaim ini obat RH ini kandungannya ini yang keras seperti ini. Saya juga nggak berani disclaimer sampai ke sana gitu loh. Yang saya berani bilang muka kamu setelah pakai obat dokter yang segitu lamanya, misalnya 5 tahun, terus kamu tidak pakai 2 minggu, apa yang terjadi? Kita sama-sama lihat dulu yuk, gitu loh. Kita udah lihat nih, nah ini nih kayak gini nih, ini baru 10%. Baru 10%. Kelanjutannya bakal lama. Berapa lama? Ya, 10 bulan, 1 tahun. Hah, lama banget. Ah. Kamu pakai Oh. obat dokter berapa lama? 20 tahun, ya udah. Kamu mau lamanya mana? Betul, betul. Nah, Gitu. kalau kulit berminyak dulunya berjerawat, sekarang tidak. Jenis kulit berminyak pakai apa tuh Jess baiknya? Ya, kalau kulit berminyak tapi nggak pernah pakai obat yang bisa bikin iritasi, maksudnya mukanya yang nggak dibikin sensitif dan mukanya tetap kondisinya yang seperti yang tadi saya bilang, ya kita pakai evening care set aja udah bagus.
Itu evening care for set itu benar-benar sangat bisa menyeimbangkan ya. Jadi orang yang mukanya sangat kering itu bisa masuk ke tengah-tengah lembab, nggak terlalu kering gitu kan ya, karena dia elastis, dapat dari itunya dip sama peel off mask. Nah, kemudian orang yang mukanya sangat berminyak itu bisa ketemu di tengah juga, yaitu apa dapatnya dari foam sama peeling. Jadi kalau itu bisa evening care for set aja ketemu sama muka orang pun berbeda sih, 1 minggu itu muka kelihatan lebih cerah, Iya, lebih iya. beda gitu. Oke, ini bagi yang tadi telat join ya, ini tadi kita udah tampilin muka Jess dulu seperti ini nih. Kering, kusam ya, dan tampak lebih tua. Orang pikir Jess umur berapa? Tadi dia udah bilang umurnya 36. Saya pikir dia umur 26. Ternyata sudah 36. Ya, dulu kulitnya kering, ya pakai bedak juga nggak nolong, malah kelihatan tambah tua katanya. Ya, ini sekarang kulitnya betul-betul K-pop singer. Korean lady ya. Amazing. Nah, ini pertanyaan berikutnya, Jess. Bagaimana dengan Eco Mild Cleansing Bubble dan Deep Cleansing Oil? Cocok untuk kulit yang apa dan termasuk deep cleansing atau tidak? Eco Bubble saya nggak pernah pakai. Jadi awal saya baru-baru saya pernah beli. Saya punya pengalaman sih. Baru saya pernah beli. Kemudian saya pakein ke teman saya cowok yang pemakai mukanya kering banget. Saya kasih pakai. Dia pokoknya pakai sabun cuci muka yang pH-nya sangat nggak bagus deh. Setara sunlight cuci piring. Jadi mendingan saya bilang gitu aja. Kemudian saya pakein, begitu dipakein dia merah mukanya. Jadi kenapa saya nggak cari tahu, tapi saya tahu sebenarnya yang saya tahu dia tuh nggak ada parfum Eco Mild Bubble, tapi kalau mau nyari pembersih yang pH-nya benar-benar bagus, saya lebih recommended itu gel cleanser sih, gitu. Nggak masalah sih sama Eco Bubble karena dia kan lebih nggak ada kimia ya, karena menurut saya dia malah lebih aman ke baby gitu ya, dan nggak wangi sama sekali gitu loh. Kalau di saya tuh naksir banget sama gel cleanser. Saya lebih ada sensasi di sana gitu, lembut banget Gel kan. cleanser yang mana, Kalau Jess? Derma gel cleanser, Oh, yang dari Cica, Derma Cica. Cica, Oke, oke. ya Cica gel Gel cleanser cleanser. itu bagus banget. Saya Bagus ya. sebelumnya pernah pernah ke apa sering pergi ke facial yang Jepang Hmm. punya. Saya suka sama dia punya sabun cuci muka. Nah itu sensasinya hampir sama. Tapi itu dulu saya beli 600.000. Oh, 16.000. Ya sama, padahal sensasinya sama rasanya gitu. Jadi itu 600.000 bagus ya. sih. Atomi Ini punya bagus hanya sih, ini bagus. 187. Ini Waduh, bagus banget. seperlima. Bagus Sedikit sekali. aja itu bisa satu muka dan bersih, tapi mukanya nggak kering, enak gitu. Dan Cocok besar sih. lagi, 150 mili ya, Jess. Itu. Lama ini lama. Hmm, hmm, hmm. Tapi yang paling lama ya foam cleanser itu benar-benar nggak habis-habis. Iya, iya. Wah, boleh dicoba nih Jadi ini gel cleanser ya. kalau misalnya yang mukanya sering merah, sering perih, ya kan, pakai foam perih, pakai bubble perih, ya ini gitu loh. Tapi kalau pakai eco bubble cocok ya saya juga sering dengar. Tapi ya kalau di saya nggak lanjutin karena ya nggak ada wanginya. Di saya sih baik-baik aja eco bubble, nggak ada masalah kan. Hmm, Itu ditekan langsung foam gitu kan. Ya di saya yang ngerasa itu masih kurang kurang ya, apa kurang. kurang dari segi membersihkannya itu saya masih ngerasa agak kurang gitu loh. Mm-mm. Kalau ini Jadi kan bentuknya ini apa nih? Gel atau foam? Kalau gel cleanser ya agak pasti bentuk. kenyal dikit ya, terus begitu campur air gitu lembut banget langsung bisa di muka gitu. Oke, Makin oke. digosok busanya makin apa sih namanya kayak squishy ya, nggak tahu ya, pokoknya enak. Ya, dicoba sendiri lah ya buat yang nonton. Nah, ini Jadi pertanyaan dari Henny. pakai ini sih muka nggak, Oh ya, mata nggak merah. Mm-mm. oh nggak merah ya. Mm-mm. Dan suami nggak marah kok, nggak mahal. Tadi Jas bilang 600.000 nih hanya 180-an ya. Suami juga Iya, senang. Dari betul. Henny nih, kalau Kantong. mau hilangkan flek, baiknya pakai apa ya jika jenis kulit sensitif jerawat berminyak? Tadi sepertinya udah ya Jas bilang ya, spot out ya. Iya, jadi kalau memang kulitnya sensitif bisa dikondisikan. Kalau biasanya saya pakai tonernya absolut, diganti dulu aja ke calming. Jadi Hmm, calming dulu, calming skin ya. calming. Baru spot out essence, kemudian untuk malamnya ditambahin spot out cream. Terus jangan lupa pakai essence sun. Nah, kalau muka yang sangat sensitif, ada kalanya jangan SPF dulu. Ada kalanya ya. Jadi yang member yang itu juga pernah karena terlalu sensitif dia nggak bisa nampung
sunscreen akhirnya mau nggak mau diberhentikan dan kita ganti dengan air pack waktu itu yang SPF-nya 15 yang paling ringan dan paling nggak Oh, berminyak oke. gitu. Mm-mm. Essence Sun waktu siang kan atau malam, Jess? Ya, Essence Sunday Siang untuk kan? siang kan. Jadi Siang. siang Oke. saya bilang muka kamu jangan sampai panas. Kalau panas muka kamu langsung iritasi, langsung keluar gitu. Mm-mm. Jadi sunscreen pun nggak saya kasih pakai, cuman air pack Iya. doang yang halus gitu. Nah, ini Jadi dari Sinta. mengkondisikan lah kalau mukanya flek sama Mm-mm. sensitif, coba dipakai antara pertama cuci mukanya yang sensitif dulu, mild Iya. sama gel cleanser, kemudian pakai calming, baru pakai spot out essence sama yang malamnya spot out cream. Spot Mm-mm. out cream. Oh, malam nggak perlu pakai essence lagi, Jess. Kalau siangnya Pakai udah. dong, malam pakai dong. Oh, Malam tetap harus pakai yang juga. paling lengkap. Malam yang paling Oke. lengkap. Cuman Toner, spot krimnya out aja ya, essence, spot out tambahin malam. cream. Betul. Oke, nah ini disclaimer nih kalau pakai spot out essence di siang hari di website Atom Indonesia juga ada perhatian untuk menggunakan skincare sunscreen ya. Karena kulit menjadi lebih teriritasi dengan sinar matahari. Betul. Spot out Jadi essence. kalau itu bahannya adalah bahan dari spot out essence itu adalah bahan yang kalau misalnya kita langsung ketemu sama matahari itu bisa panas dan merah itu memang pernah ada. Terus saya bilang coba ya kamu pakai sunscreen nih. Kamu kan kemarin nggak beli. Coba kamu pakai. Begitu dia pakai, udah dia masalahnya selesai sih. Gitu. Oh, oke. Ya, nih. Pertanyaan berikutnya, bedanya sunscreen dengan sunstick apa? Sunscreen dengan sunstick. Mm-mm. Kalau sunstick itu saya pernah pakai ke badan sih, buat di Mm-mm. kantong kan praktis banget. Terus kalau udah lupa, kan saya matahari panas banget, udah lupa, terus udah keringetan gitu, ya mau nggak mau pakai sunstick di muka gitu. Mm-mm. Jadi ya sunstick itu nggak ada perawatan skincare-nya. Jadi kalau Essence Sun itu ya ada. Oke, Kalau ya. sunscreen yang itu dua, beige dan white, itu bagi teman-teman yang mungkin kadang-kadang ada ibu-ibu yang saya nggak mau pakai bedak lagi, saya mau cuma sunscreen aja deh, gitu kan. Ya udah, Mm-mm. pakai. Mereka biasanya udah memilih yang warna beige atau yang warna white gitu. Jadi mereka keluar nggak perlu makeup, mau praktis super-super. Bedanya apa aja? Yang base sama Absolute Essence sunscreen? Kalau yang Atomin sunscreen itu dia kan dari PA kan emang lebih rendah dikit doang ya, tapi sebenarnya udah cukup sama gitu. Dari teksturnya beda. Kalau dari Essence Sun itu kan kita bisa tahu dia akan lebih mild. Nah kalau yang ini tuh lebih dove, dove. Lebih dove ya. Ya pokoknya nggak mild lah. Ya gitu. Jadi dia akan berwarna. Kalau yang beige itu berwarna, jadi agak-agak warna Gelap. beige, jadi warna-warna kulit. Nah, kalau yang putih ya agak keputihan dikit gitu. Jadi dia udah sambil kayak orang-orang tuh yang ibu-ibu yang anti makeup itu udah langsung Mm-mm. pakai itu. Dia nggak mau makeup lagi. Kalau yang kulitnya gelap, bagusnya pakai yang base atau yang white? Beige, Oh, yang base. beige. Oke. Oke, oke. Mm-mm. Tapi kalau kulitnya gelap, ini biasa sih saya sih jarang ya, jarang. Saya sih ketemu sama orang kalau misalnya orang kulitnya gelap, saya akan nawarin BB cream sama Oh, BB sunscreen. cream. Sunscreen dulu baru BB cream gitu loh. Tapi akhir-akhirnya nanti kalau misalnya ada yang cocok sama sunscreen beige sih ada sih. Banyak banget yang cocok malah. Iya, Jadi iya. ini custom sih masing-masing orang sukanya yang mana gitu. Mau 2 lapis apa 1 lapis. Iya, iya, wah. Terus kalau kulit berminyak bagusnya pakai sunscreen apa? Kalau kulit kering pakai sunscreen apa? Kalau kulitnya berminyak, awal kita harus 1 minggu 2 minggu gitu kita benar-benar perhatian banget sama kondisi minyak muka kita. Jadi kita pembersihannya itu teratur dulu sama 2 minggu, kita lihat kondisi muka minyak kita stabil nggak. Biasanya sih di minggu pertama masuk ke minggu 2 itu harusnya kondisi minyaknya udah stabil dengan yang evening care faucet tadi aja gitu ya. Nah kalau untuk sunscreennya kalau mukanya berminyak ini juga custom lagi ya. Ada yang cocok sama sunscreen, ada yang nggak cocok sama Essence Sun gitu loh. Oh, oke. Nah, kalau dari saya sih cocok semuanya sih. Jadi Essence Sun saya cocok, sunscreen saya cocok, tapi secara saya suka sama teksturnya Essence Sun gitu. Jadi kalau Iya. nggak mau yang berminyak pakai sunscreen beige. Hmm, Kebanyakan yang nggak mau berminyak pakai sunscreen beige gitu. iya, Uh-uh. iya. Iya.
Oke, ini nggak terasa ya sudah 1,5 jam. Luar biasa. Ya. Jadi saya cepat aja nih ya pertanyaannya ya. Suaranya terputus-putus. Pemakaian sunscreen hanya untuk pagi atau untuk malam, Jess? Hanya untuk pagi aja. Jadi malam justru tidak boleh ada sunscreen, harus tidak boleh ada tertinggal ya bekas sunscreennya, itu bisa menyebabkan pori tersumbat, kemudian masuk ke dalam jadi milea, bisa jadi flek gitu. Oh, Jadi itu ya. harus bersihnya total. Tapi sekali lagi tadi untuk menjawab pertanyaan yang tadi sebelumnya, sekali lagi kalau Essence Sun atau Mi Essence Sun ini dia udah sekalian sama perawatannya. Jadi orang yang punya masalah flek itu bisa kebantu dengan ini sekaligus dalam satu paketnya gitu loh. Tapi kalau misalnya yang biasa aja ya pakai sunscreen beige atau Udah white itu cukup udah ya. cover kok. Hmm. Ya. Tadi yang dimaksud Jess mungkin walaupun kita nggak keluar, walaupun di dalam rumah tetap pakai sunscreen ya, karena itu sunscreen Nah, bisa SPF tembus sama dari yang ada kaca. PA-nya. Gitu. Oh iya. Usia berapa Jess? Apa ini? Usia berapa maksudnya apa? Kok Mike kalau boleh tahu pakai skincare apa? Oh saya pakai Absolute. Dan pembersihnya udah pasti evening care. Jenis kulitnya saya lebih cenderung berminyak, kinclong bersih suka lihatnya. Terima kasih Sinta Dewi. Nah ini dari Ika, halo. Ika, mengenai bahan skincare Atomy, saya sangat percaya seperti tadi Jessie menjelaskan seri Absolute. Ini sudah lolos dari uji klinis Dermatest, betul sekali. Dari dermatologi Jerman dan mendapat nilai excellent. Tentu ini tidak main-main dan sembarang. Tidak semua skincare di luaran bahkan yang dari Korea sekalipun mendapatkan penilaian ini. Nah ini saya kasih lihat. Itu Dermatest dari Jerman seperti apa ya. Jadi kalau yang pakai produk, nggak hanya skincare. Kalau produk yang ada logonya Dermatest lolos dari Jerman itu sudah teruji dan nah ini nih. Originalnya ya excellent. Jadi ada good, ada poor, ya ada very bad dan Atomy Absolute sudah mendapatkan excellent. Ya ini jadi udah teruji secara penelitian di Jerman. Jadi nggak usah khawatir ya. Selvia, ini malam saya mau tanya kalau buat anak remaja kira-kira perawatan wajahnya untuk pembersihnya bisa pakai yang mana? Thank you. Remaja ya. Anak remaja bisa evening set boleh. Atau kalau dia dipnya mau diganti sama mild juga boleh, tapi kalau evening set aja juga anak remaja cocok kok. Jadi Cocok ya. keponakan saya pakai evening set sih semua rata-rata cocok ya. Mhm. Paling cocok anak remaja itu ketemunya di sensasinya di foam sih. Foam cleanser mereka cocok banget. Karena Betul. hormon mereka tuh kan lagi bekerja ya. Kalau untuk anak remaja tuh hormon mereka lagi bekerja, mereka kadang ada hormon jerawatan, hormon minyak yang berlebih, aktivitas sama gaya makan itu kan semua lagi keluar ya di Mhm. saat-saat umur kayak gitu. Jadi kalau misalnya pakai evening care corset bener-bener bisa teratur aja itu bisa stabil. Iya, iya. Nah, ini saya mau kasih lihat foto eh, keponakan saya ya, sebentar. Dia itu umur 15, jadi remaja kan ya. Dia kulitnya tadi jerawatan dan kusam gitu. Nih saya mau kasih lihat sebentar. Nah, ini kelihatan ya. Ini yang kasih kesaksian kakak saya, Ken Surjadi ya. Jadi tadinya dia kulitnya nih jerawat, pokoknya jerawat batu, udah mulai ada komedo segala macam dan ini dikasih acne clear expert system. Tapi nggak hanya itu, tadi ditambah dengan dari dalam yaitu vitamin C, hemohim dan probiotics karena itu untuk membantu hormon dari dalam. Ya ini bisa dibuktiin sendiri. Kalau anak saya dia bersih karena setiap hari dia rajin ya, dia pakai spot out juga dia. Karena di Kanada nih mataharinya keras ya, jadi gampang kena flex. Jadi dia sudah ada flek pada umurnya masih 14 ya. Thank you Jess. Lanjut berikutnya nih. Setelah pakai, oh sorry, ini dari Fang Fang. Saya mau tanya pemakaian spot out di seluruh wajah atau di daerah daerah flek aja? Jadi kalau untuk pemakaian spot out untuk keluhan masalah flek, itu ada yang taruh dulu di area flek, kemudian didiamin berapa lama, kemudian setelah itu dia pakai lagi, udah. Terus kalau
Saya peel off tambah spirulina. Tahu spirulina ya? Oh ya, tahu yang hijau. Saya buka, pakai, kemudian cabut, pakai lagi toner, terus pakai lagi spot out, baru sama spot out cream, baru tidur gitu. Jadi kalau saya biasanya kayak ibaratnya tuh kayak nggak kasih ampun. Jadi saya beresin. Tapi ya saya nggak tahu ya kalau yang lain. Tapi kalau ditanyanya apakah cuma area flag, ya area flag dulu satu, udah menyerap terus kemudian pakai semua rata. Jadi tetap toner awal dulu. Ya, jadi Dua-duanya seperti ya jawabannya. seperti ini ya. Ini Julia nih. Dia pakein spirulina ya dicampur dengan peel of mask ya. Jadi Ya, bisa itu dicampur-campur sangat ya. membantu loh. Sangat sangat Hmm. membantu banget deh. Ini peel of mask spirulina ini benar-benar membantu dari segi cerah, dari segi kencang, dari segi jerawat, dari segi apa namanya? Flek ini membantu banget gitu. Jadi ya Mm-mm. spirulina udah kita makan terus kita pakai lagi buat masker ini bagus banget. Selain spirulina boleh campur apa lagi, Jess? Saya dengar ada yang pakai hemohim. Wah, kalau hemoin saya angkat tangan deh. Karena kalau hemoin kan saya masih belum pernah pakai buat ke muka ya. Saya masih minum, Hmm. saya minum doang. Iya, Nah, iya, iya. kalau hemoin saya angkat tangan. Tapi saya pernah pakai black kopi Black. arabica Oh, cafe arabica. Oh. sama jeruk pernah. Si vitamin C atau mie. Jadi Hmm. tiga yang pernah saya pakai, vitamin C Atomi, kopi Arabica yang black itu, sama yang spirulina. Yang paling enak itu spirulina. Kemudian yang kedua aromanya enak kopi. Kopi ya. Yang sakit, gatel itu vitamin C. Oh gitu. Tapi itu cerah. Jadi cerah sih. Memang kempes ya ada kempes, tapi ya saya saranin spirulina aja lah, itu jangan yang lain. Iya, keren juga ya bisa campur-campur. Yang penting jangan dicampur dengan potato ramen ya. Nanti Bisa bisa dijilat dimakan dong. suami ntar. Nah ini Atomy Lover nih minggu depan ya tanggal 10. Dia akan menjadi guest speaker saya di acara My Atomy Story. Oke, thank you Jess. Lanjut Ya, luar biasa berikutnya. doi. Itu banyak fans berat. Dia YouTuber itu. Boleh di subscribe Atomy Lovers. Setelah pakai Absolute, bisa langsung pakai peel off atau tunggu beberapa menit dulu. Thank you. Dari Rossi. Ini custom lagi, tapi kalau saya habis dip, misalkan saya habis dip, saya foam, kemudian saya misalnya peeling ini cuma seminggu 2 kali aja ya, nggak usah setiap hari. Kemudian saya kan habis peeling kan seperti saya bilang kan habis foam kan kita harus selalu toner kan, ya kan. Jadi Hmm. habis peeling ya itu. Jadi kalau foam langsung peeling langsung toner. Nah begitu toner Langsung. boleh taruh sedikit nutrisi tipis saja, nggak usah terlalu tebel. Udah tuh langsung di peel off mask. Nah, peel off mask, terus udah kering, cabut, ngulang lagi dari awal. Toner, ampul, serum, terus bla 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 bla. Itu kalau saya. Yang penting Ada ada yang satu lengkap banget. lapisan Saya ya. nggak berani saranin lengkap. Jadi ada satu lapisan setelah toner, itu ampul atau lotion, baru peel off mask ya. Lebih rekomendasi sih ampul ya. Jadi toner, Ampul ya. ampul. Tahu nggak Terus kenapa baru. ini ampul rekomendasi banget? Ini Kenapa? ampul mengandung EGF, Epidermal Growth Factor. Epidermal Growth Factor yang kandungan paling tinggi dari Absolute itu ini, si ampul biru. Oh. Nah, EGF itu kalau dipakai di ilmu kedokteran itu adalah untuk orang yang terkena diabetes yang lukanya itu nggak bisa pulih, nggak bisa mengalami regenerasi sel, susah. Jadi EGF itu fungsinya adalah regenerasi sel, sangat membantu di regenerasi sel. Nah, tetapi yang punya ampul Absolute Atomy ini terbuat dari tanaman ya, sama yang tadi kayak Mike ngomong ya. Jadi EGF ini dari tanaman dengan kandungan yang paling EGF-nya paling tinggi itu ya di si ampul biru ini. Jadi kenapa saya suka banget sama ini. Ini favorit sih. Jadi EGF ya, pakai Jess? Epidermal Growth Factor ya. Nah, ini saya mau kasih lihat nih. Kalau di Kanada ya, EGF itu harganya berapa? 182 Canadian dollar, itu sekitar 2 juta lah kalau di kurs ya. Dan ini botolnya kecil sekali, hanya berapa nih? Berapa mili ya? Coba kita lihat. 15 mili. 15 mili harganya 2 juta ya. Kita lihat yang Atomy punya. 40 mili berarti kan 2,5 kali lebih banyak ya. Harganya 660. 2 juta yang 15 mili,
660.000 40 mili. Nah, pilih mana? Pilihan sendiri ya. Itu IGF juga. Dan ini nggak hanya IGF, ada apa lagi? Just kayaknya Dormin ya. Mengandung Ya, Dormin. ada Dormin juga, betul. Itu Nah, kalau juga luar biasa sih. Ada sih sebenarnya iya. tadi di BPTV ya. Ya nanti teman-teman bisa ketemu sih itu. Tapi yang paling menarik AGF IGF. ini emang udah dipakai di banyak skincare sih dan harga kosmetik yang mengandung itu pasti mahal semua gitu loh. Betul, betul. Jadi aku tuh dulu tuh yang kayak ngeliatin orang pakai skincare mahal-mahal, shadow, gila mahal-mahal gitu. Tapi sekarang ada Atomi saya seneng sih. Jadi dengan harga yang affordable, tapi saya pakai kualitasnya gak jauh dari mereka. Emang Betul. si Atomi keren. Hmm. Emang nih Atomi ini barang mewah tapi harga pasar ya Jess ya. Terlalu murah buat saya sih bilang ini terlalu murah. Tapi memang itu slogannya Atomi, absolute quality, absolute price. Thank you Jess. Berikutnya nih. Saat ini Jessie pakai bedak juga kah? Apa hanya absolute set aja? Yang sekarang nih Jess. Ya, saya pakai ini ya untuk habis saya mandi tadi barusan saya pakai toner. Ya kalau sebelumnya makanya saya rutinitas sampai peel off mask sudah, peeling gel udah, masker udah. Kemudian saya mandi, saya cuci muka. Kemudian saya pakai toner, terus saya pakai ampul saya pakai serum saya pakai lotion terus saya pakai sedikit yang buat kinclong, Healthy Glow Base atau Essence Sun, terserah sih. Terus pakai cushion sih saya dikit gitu. Jadi ini saya agak resiko juga sih pakai SPF di malam hari, tapi setelah ini ya harus pembersihan muka maksimal gitu. Iya, iya. Saya pakai Makanya, cushion tipis banget. oh tipis aja ya, dikit aja gitu ya, udah cukup. Karena apa sih ya, biar nggak mukanya nggak pel aja sih. Jadi biar agak Hmm, berwarna dikit warna sih. Jadi aja. saya cuma Oh, pakai tipis doang. iya, iya. Tipis banget. Untuk Milea itu bagusnya dikasih produk apa ya? Dan cukup dengan eye cream dari Sila. Nggak. Enggak ya? Jadi untuk Milea, saya pernah coba orang yang kasusnya Milea di sini banyak banget. Dan dia pakai obat keras sih akhirnya ya. Terus ketemu sama saya, akhirnya saya nggak bisa ngimbangin dia karena masalah dia obat kerasnya juga ada gitu loh. Karena itu segala sesuatu yang saya sebut sebagai proses dengan rutin ya, dengan kesabaran dan ketabahan gitu loh. Jadi kalau memang mau rutin, harus dengan peeling gel yang rutin, kemudian dengan dia menstabilkan kelembapan. Karena ini udah terjadi gitu loh, udah membentuk lapisan dari dalam gitu loh. Jadi ada yang bilang itu di apa sih namanya di apa sih kayak di laser atau di apa yang di samping gitu kan hilang, tapi dia akan datang lagi gitu loh, percuma gitu loh. Jadi yang bagusnya itu daripada teman-teman berusaha menghilangkan, tapi teman-teman stres sama apa yang sudah ada, malah memicu yang baru, mendingan teman-teman dari sekarang itu rutin dari sekarang tuh cleansing yang rutin dengan apa namanya peeling salah satunya termasuk yang kalau untuk Milea itu peeling ya. Kemudian dengan keseimbangan yang bisa dikontrol itu Milea bisa mengecil ya, mengecil gitu loh. Sempat mengecil tapi orangnya nggak mau sabar, ya udah saya juga nggak bisa sabar, nggak bisa sabar ngomongnya gitu loh. Jadi ya udah gitu karena gimana pun juga dia ada pakai obat abal-abal ya merek yang apa gitu ya. Saya juga nggak berani ngomong gitu lah. Jadi ya ada efek dari itu juga dia berantem obat gitu. Soalnya dipakainya bareng. Jadi obat yang abal-abal dipakai sama barengan sama si Atominya gitu. Iya, iya. Wah, itu dosa terbesar tuh, dicampur-campur ya. Jangan pernah campur-campur merek. Nah, ini ada bilang Atomi Lover bilang Spruten mirip Milea, Jess. Terus sedikit sharing, teman saya juga bermasalah sama Spruten yang putih di bawah mata dan terbantu dengan eye cream Absolute. Nah, itu pertanyaan tadi ya, yang ada yang nanya tentang Spruten, bisa dengan eye cream dari Absolute atau eye complex. Ya. Wah, ini kita bisa sampai jam 12 malam, Jess, kalau dibacain semua. Udah hampir 2 jam, kamu kesian ya. Saya pilih 3 terakhir deh ya, saya pilih ya. Jadi kesian juga nih si Jessie besok. Bisa tepar ya. Saya coba peel off mask nih dari Sinta Dewi dan spirulina. Begitu lepas masker, muka saya langsung iritasi merah, radang. Pada dasarnya kulit saya memang sensi dan suka iritasi. Nah, itu kenapa tuh, Jas?
Kita Sorry, jadi merah. boleh. Terjadi merah pakai apa? Pakai peel off mask dan spirulina. Begitu lepas masker, muka saya iritasi merah. Nah, dia pakai ini gak, Sinta? Pakai lotion atau ampul? Ya, Seperti urutannya yang apa Jess bilang. dulu? Nomor satu, betul. Jadi ibaratnya gini nih. Yang pertama pengen tahu dulu, ini cuci mukanya apa dulu, ya kan? Yang ke satu. Jadi ibaratnya, berarti kan dia mengidentifikasi kalau dia nggak pakai peel off mask sama spirulina, dia nggak merah gitu ya mungkin ya. Hmm, Ya, hmm, jadi kalau misalnya obat cuci mukanya udah cocok, kemudian dia pakai peel off mask sama spirulina, coba dikondisikan bahwa sebelum pakai masker spirulina, tolong dipakai toner dulu. hmm. Jadi pakai toner dulu, kemudian spirulina jangan satu, setengah aja, terus Setengah. dicampur sama peel off mask. Coba masih sama nggak? Gitu. Nah, boleh cobain tuh ya. Ini tadi ada yang nanya, ponakan saya pakai apa? Pakai Acne Clear Set ya, yang buat jerawat. Acne Clear Set plus minum Hemohim Omega 3 dan Hemohim, probiotik dan vitamin C ya untuk keponakan saya umur 15. Nah, ini pertanyaan berikutnya, Jess. Dari YouTube deh ya, kesian nih Zoom dulu. Ci mau tanya, ini dari Vivi. Member saya setelah pakai sinergi ampul, muncul jerawat, tapi jerawatnya bukan yang bermata, dan sekarang membekas hitam gak hilang-hilang. Produk apa yang bisa bantu ya sebelumnya pakai seri Absolute Toner dan ampul? Ya, itu gimana tuh, Jess? Pakai sinergi ya. Saya sih pakai Sinergi sinergi ampul. baik-baik aja. Saya juga pernah dengar sih ya. Hmm. Untuk pakai sinergi ada masalah, jujur saya belum ketemu, ya kan. Tapi kalau misalnya saya udah balik lagi ke, misalnya saya pernah nih, saya jujur ya, saya pernah ada jerawat di sini saya, Hmm. nggak ada mata, dan itu lama datangnya, 3 bulan. 3 bulan lebih, malah 6 bulan dan nggak mau hilang sama sekali. Dan saya coba identifikasi masalahnya ini di mana gitu loh. Kenapa ini nggak mau hilang dan nggak ada matanya, dipencet nggak mau keluar gitu loh. Kemudian saya Hmm. berhenti satu persatu, saya skincare-nya saya 3 bulan saya bolongin, tetap ada, tetap nggak hilang. Hmm. Uh, Kemudian lewatnya waktu hilang sendiri. Saya juga nggak tahu kenapa. Jadi makanya saya identifikasi itu ada kemungkinan saya, kalau saya itu di stresnya gitu loh. Dan kalau mengenai sinergi ampul, apakah dia pakai AP booster, apakah segala macam, saya masih kurang jelas. Hmm. Mungkin dia pakainya apakah terlalu tebal, karena ada orang yang pakai sinergi ampul, sebelum dia pakai sinergi ampul dia pakai apa absolutnya full dipakai, dihajar kemudian sama sinergi ampul, ya itu juga mungkin bisa jadi ya. Jadi karena Hmm. kan pakai alat alat itu kan membantu peresapan, jadi saya masih belum tahu jujur. Iya. Sinergi ampul Tapi pakainya setelah toner ya, Jess ya? Sebelum iya, ampul. betul. Iya. Jadi kalau sinergi ampul saya akan pakainya itu toner dulu, kemudian saya pakai satu aja sinergi ampul itu. Hmm. Yang lainnya kan maksudnya kan kita tunggu tahapannya kan. Seminggu. Kemudian satu saya pakai sinergi ampul, baru saya sih nekat ya kalau untuk malam saya pakai ampul lagi, ampul biru. Hmm. Uh, tapi kalau misalnya buat teman-teman yang udah biasa absolute seri, kalau dia udah absolute seri udah biasa, yang pastinya jangan terlalu berat. Jadi jangan yang berat duluan baru dimasukin sinergi ampul, jangan gitu loh. Jadi toner dulu, terus sinergi ampul, baru dia pakai ampul biru, kemudian paling mentok satu lagi gitu loh. Tapi jangan yang teksturnya yang kayak serum, lotion, nutrition cream, Yang berat jangan. ya. Yang Hmm. teksturnya yang iya yang bisa menyerap seperti spot out, essence gitu. Nah, itu masih fine gitu loh. Tapi kalau yang udah creamy-creamy jangan dulu dong gitu loh. Karena apa? Hmm. Karena itu bisa jadi ya itu lapisan Hmm. lemak. Ya, thank you. Nah, ini Sinta Dewi bilang dia pernah pakai Hemohim diolesin ke muka buat masker nggak iritasi. Ya nggak apa-apa, bagus. PV-nya banyak Hemohim. Jadi jangan pakai spirulina. Oke, ini dari Ika nih. Ika bilang apa nih? Dicampur dengan Puerti juga sangat bagus peel off mask-nya. Wah, boleh tuh idenya ya. Saya tahu Ika suka makan ramen malam-malam. Mungkin juga dicampur ramen ya Ika ya. Jadi untuk Kulitnya teman kinclong. yang teman yang tadi yang sinergi ampul yang ada masalah ini, yang nggak ada matanya, dicoba dulu dengan spirulina deh.
Coba dengan Spirulina. spirulina. Jadi spirulina dicampur air minum, cuma dikit aja. Di total di area jerawatnya, coba didiamin 20 menit, kemudian dibilas. Coba lihat bisa keluar mata nggak selama 1 minggu berturut-turut Hmm. dipakai. Tapi Iya, dari iya. konsumsi juga ya, tetap vitamin C dan lain sebagainya gitu. Coba Iya. aja. Ya, thank you, thank you. Nah, ini yang terakhir. Setelah itu, kasihan Jesse udah terlalu malam sana. Ci, member saya pakai acne clear kok jerawatan tambah parah sampai gede-gede. Padahal saat saat pembersihan pakai mild cleansing udah bagus. Tiba-tiba dia diam-diam beli acne clear jerawatannya jadi ngambek itu dari Susan. Nah, itu gimana, Jess? Em, Coba diganti ya tonernya. Jadi tonernya coba diganti. Kemudian untuk masalahnya kan awalnya dia mild udah cocok. Kalau dia mild udah cocok, jangan diganti dulu mildnya, tetap mild. Hmm. Kemudian sabun cuci mukanya yang akne itu mengandung asam silasitrat apa yang sangat tinggi, dan apakah itu ada hubungannya dengan kepekaan kulit dia, itu saya nggak tahu. Jadi antara foamnya dia periksa, tapi toner dia ganti dulu sama calming. Jangan pakai toner yang dari acne, tapi tolong diganti sama tonernya calming skin. Dari Terus calming skin. untuk jerawatnya itu dipakai di total sesering mungkin di area jerawat. Pertama di total di area jerawat, kemudian di seluruh muka. Kemudian udah tuh terserah dia pakai apa lagi, cuman jangan terlalu berat di siang hari. Jadi kalau di siang hari cukup sampai ke total yang acne yang Spot droplet ya. itu. Kemudian boleh pakai SPF yang ringan. Terus kalau malam dia baru pakai itu boleh lengkap ya. Nah, jadi yang sebenarnya yang di belakang itu, yang kayak krim itu membantu di area bekas jerawat sih sebenarnya. Maksudnya sisa-sisa, habis sisa-sisa tempur. Jadi sebenarnya itu agak ke belakangan dipakai nggak apa-apa. Jadi kalau muka itu kondisinya kita mesti lihat dulu dia itu mukanya lelah apa enggak, mukanya gerah apa enggak, mukanya siap bertarung apa enggak gitu loh. Jadi jangan satu set main dihajar gitu loh. Jadi yang ini itu kayak acne clear serum ini saya akan pakai di malam hari dulu gitu loh. Yang ini. Atau saya nanti dulu gitu. Saya 2 minggu dulu, terus kemudian saya baru acne serum, baru saya mulai masuk gitu loh. Jadi kayak macam adaptasi, tapi yang pasti tonernya ganti aja dulu sementara dengan calming skin. Mudah-mudahan membantu. Nah, ini bisa Karena dibeli jadi satu set begini ya, sih Jess ya? sebenarnya. Nggak bisa beli Jadi satuan. jangan satu set ya. Jadi jangan satu set. Kenapa? Karena adaptasi kulit kaget. Jadi begini nih sebenarnya. Kita bisa ngebaca perilaku kulit wajah sih ya. Jadi kalau misalnya kulit kita ada sedikit beruntus atau merah-merah, terus kita hajar dengan peeling dan kemudian itu karena dia meradang, dia akan tambah meradang gitu loh. Ada kalanya dia tambah stres gitu loh. Jadi kulitnya bisa stres. Kalau kulitnya stres, akhirnya akan keluar tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak gitu loh. Jadi kita harus bermain sama teknik kita tuh mengistirahatkan, kasih jeda waktu di kulit kita gitu loh. Jadi kalau misalnya kita udah tahu, kadang-kadang kita make kelebihan gitu ya, maaf ya. Jadi kalau yang kayak tadi itu mungkin kan saya nggak tahu ya, yang sinergi itu saya juga nggak berani klaim. Kalau dia kelebihan akhirnya mengakibatkan endapan kulit, saya juga nggak tahu gitu loh. Nah kalau untuk ini dia tonernya dia masih adaptasi antara toner sama foamnya gitu loh. Karena Acne Clear Spot Solution ini saya yakin dia masih kandungan komposisinya masih sama, dan serum ini juga masih sama gitu loh. Tapi yang kedua ini adalah yaitu foam sama toner. Toner ini juga keponakan saya ganti juga ngalamin yang sama. Jadi toner keponakan saya sebelumnya pakai calming sama AC Solution, itu cocok ya kan. Kemudian dia ganti ke yang Acne Clear Express System ini. Kemudian dia kena di tonernya. Saya jadi suruh coba sini saya tonernya saya tarik, kamu pakai calming, gimana hasilnya? Ternyata akhirnya dia kembali ke seperti semula. Jadi coba tonernya atau foamnya, karena foamnya ini berbeda dari foam cleanser yang lainnya. Dia mengandung asam itu. Coba diturun ke bawah aja tuh ada rinciannya kok. Oh ini ya. Ya itu dia mengandung asam silasilat yang Salicylic acid. Ini. Gitu. Konsentrasinya itu lebih tinggi gitu. Wah luar biasa nih.
Ya, saya harap itu menjawab pertanyaan tadi ya. Mm-mm. Thank you nih Jess, sudah nggak kerasa 2 jam ya kita ngomongin skincare. Karena kenapa penting skincare? Karena skincare ini adalah produk kedua top unggulan di Atomy. Yang pertama adalah Hemohim, kedua adalah Absolute Skincare. Setiap 9 detik terjual 1 set di Korea. Ini luar biasa. Jadi kita perlu tahu ya teman-teman, skincare Atomy itu kan banyak sekali. Dan jenis kulit manusia juga beraneka ragam. Apalagi kalau yang sudah main sampai ke internasional kan, kita bisa ketemu orang hitam, orang Chinese, orang India ya. Itu kita mesti mengenali kulit-kulit mereka gitu. Jadi penting sekali dan saya harap ini banyak yang merasa ini ya teredukasi dengan Jessie Mahalia ini. Dia sharingkan ilmu-ilmunya, dia tidak pelit dengan ilmu, dia sharing semuanya sampai luar dan dalam. Thank you banget loh Jess, udah sempatin malam hari ini sharing. Sama-sama. Terima kasih juga buat teman-teman leader kayak Cika sama Julia sama teman-teman lainnya yang udah bantu memberikan pengalamannya juga ya kan, karena pengalaman saya juga masih belum seberapa juga sih. Maksudnya yang saya bisa jawab adalah yang apa yang saya ketemuin gitu loh. Dan saya nggak bisa ketemuin, saya nggak berani ngebul atau apa apa Bikin yang story sesuatu ya. yang saya nggak pernah ketemu betul. Mhm. Oke. Oke, terima kasih semua ya teman-teman Indonesia. Saya akan buka mikrofonnya. Kalau bisa kita teriak ayo ayo bisa di hitungan ke-5 ya. Sebentar, saya unmute. Kalau semua ya sudah bisa di unmute. Kalau mau pasang video juga boleh. Jadi kita bisa rame-rame. Ayo, ayo, bisa. Oh belum. Udah ini dulu. Ayo Ica. Oke. Ayo, siap ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, bisa. Thank you, selamat malam semua. Thank you. Sampai jumpa Jumat depan ya dengan Atomy Lover Julia. Thank you. Terima kasih. Hitungan ketiga, 3, 2, 1. 구독, 좋아요 눌러주세요.